Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang Kepda para Penatua yang baru bergabung. Mereka adalah Jeffrey Belseran, Zamri Ismail, dan juga Mimin ucapin terima kasih kepada Denjaka dan Kanaya yang selalu komen di setiap episode. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin dalam membantu meringankan bayaran internet dan juga kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1026, kamu tahu. Subscribe Penatua. Cucun Kiyu, apa yang kamu inginkan? Tanya King Ling Xuan dengan murung. Dia benar-benar putus asa, seharusnya pesta pertunangan dan upacara pernikahannya, dan sekarang sudah hancur. Itu tidak akan pernah terjadi. Benar-benar penghinaan yang mengerikan. Lin Feng telah menghancurkan segalanya, dan tetua tertinggi telah membantunya. King Ling Xuan hanya ingin menemukan lubang untuk merangkak masuk. Rasanya menyakitkan seolah-olah dia telah ditampar wajahnya. Aku datang untuk melihat King Xin Yue. Lagi pula aku membantu menyelamatkannya. Apakah aku tidak diizinkan untuk datang dan mengunjungi? Cucun Kiyu mengejek mereka semua dengan jijik. Jika hanya dia akan membunuh King Ling Xuan di tempat. Dia tidak akan hanya mempermalukannya seperti Lin Feng. Lin Feng ingin mempermalukan King Ling Xuan, meskipun Cucun Kiyu tidak seperti itu. Ketika orang-orang menyinggung dia baru saja membunuh mereka. Dia terlalu malas untuk menghabiskan waktu mempermalukan musuh-musuhnya. King Ling Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia marah dan mengepalkan tinjunya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Pernikahan itu tidak akan terjadi. Dia hanya bisa menoleh ke King Suduan. King Suduan tidak ingin membatalkan pernikahan, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memaksa King Xin Yue menikahi King Ling Xuan sekarang. Baiklah, mari kita hentikan upacara. Kita akan berbicara tentang pernikahan King Xin Yue dan King Ling Xuan lain kali, desah King Suduan. Para murid di kaki panggung bubar. Mereka tidak ingin pergi, tetapi pemimpin tertinggi telah memberi mereka perintah, dan jika mereka tidak patuh, dia akan terbang dalam amarah yang menyala-nyala. Ketika seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung ke-7 sangat marah, itu menakutkan. Sangat cepat, semua orang pergi. Dari 9 tetua tertinggi, hanya mereka yang mengikuti King Suduan yang tinggal. Yang lain juga pergi, merasa malu menjadi bagian dari kelompok semacam itu. King Suduan dan 2 muridnya, Lin Feng, Cucun Kiyu, dan 3 tetua tertinggi adalah satu-satunya yang tersisa, tetapi pada akhirnya, 3 tetua agung juga berpikir mereka harus pergi. Sebelum mereka pergi, mereka melirik Lin Feng dan menyadari bahwa dia sangat kuat dan kuat. Semakin sedikit orang di sana, semakin baik untuk King Suduan dan King Ling Xuan, mereka tidak akan dipermalukan di depan semua orang. Tuan, aku kecewa dengan sekte Taeking, kata Lin Feng mencemooh. Pada saat itu, dia tidak memandang King Suduan sebagai seorang kultivator lapisan ke-7 Dewa Agung. Baginya, King Suduan hanyalah seorang pengkhianat dan orang yang tak tahu malu. Lin Feng bahkan menatapnya dengan jijik. King Suduan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu Lin Feng akan kecewa. King Xin Yue juga kecewa. Itu semua salahku. King Ling Xuan tidak ada hubungannya dengan semua ini, desah King Suduan dengan masam. Dia berharap Lin Feng akan memaafkan King Ling Xuan, tapi dia tidak bodoh. Apakah kamu pikir itu mungkin? Tanya Lin Feng tanpa ekspresi. King Suduan menelan. Dia tahu Lin Feng tidak percaya padanya. Kamu pikir aku akan percaya bahwa sejak King Ling Xuan kembali dari Lembah Ju, dia tidak mengatakan apa-apa tentang aku. Dia mengklaim penghargaan atas kerja keras seluruh kelompok. Dan aku, dia mungkin mengatakan kepada semua orang bahwa aku pengecut dan bahwa aku tidak berpartisipasi dalam menyelamatkan King Xin Yue. Dan kamu bilang muridmu tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, kamu bahkan membantunya dan mengatur pernikahan untuknya. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepala kamu, terutama sebagai guru. Sebenarnya, aku tidak peduli. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, jangan pikir aku bodoh, jangan main-main denganku, jika tidak, selama kamu tidak membunuhku, sekte Taeking akan menjadi Balai Yuan kedua. Petik 2. Lin Feng berjanji dengan agresif. Balai Yuan kedua. Itu berarti dia ingin menghancurkan sekte mereka. Rambut Cucun Kiyu tampak tebal. Lin Feng benar-benar mengancam akan menghancurkan sekte Taeking. Tentu saja, Lin Feng hanya marah, dia tidak akan benar-benar menghancurkan sekte Taeking. Dia hanya ingin menunjukkan kepada King Suduan betapa teguhnya dia. King Suduan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan jika dia terus menghindari subjek, dia benar-benar akan membuat marah Lin Feng. Beberapa tahun dari sekarang, Lin Feng akan dapat menghancurkan sekte Taeking. Itu akan mengerikan. Haha, omong kosong. Kamu pikir kamu dapat menghancurkan sekte Taeking? Kamu benar-benar berpikir kita lemah seperti Aolai Yuan. Teriak King Ling Xuan ketika dia mendengar itu. Dia menganggapnya konyol. Dia tidak bisa menahan tawa. Lin Feng meliriknya diam-diam. King Ling Xuan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Lin Feng menatap King Suduan. Ekspresi King Ling Xuan jatuh lagi. Dia marah lagi,
dan akan menyerang Lin Feng lagi, tetapi King Suduan menghentikannya. Cukup, pergi sekarang, teriak King Suduan dengan tegas. Jika King Ling Xuan tinggal di sana dan terus mengolok-olok Lin Feng akan menjadi gila dan membunuh King Ling Xuan. King Ling Xuan tidak merasa ingin pergi, tetapi dia harus mematuhi gurunya. Dia melirik Lin Feng dan Cucun Qiu dengan marah dan pergi. Tapi ketika dia lewat di sebelah Lin Feng mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Dia terus menatap King Suduan. Masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dia tidak bisa pergi, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lin Feng tidak puas sama sekali. King Suduan hanya berusaha melindungi King Ling Xuan, dan berpikir Lin Feng akan meninggalkan masalah itu. Mereka telah merusak reputasinya, dan mereka telah berbohong kepada King Xin Yue. Betapa tercela dan piciknya, bagaimana mungkin Lin Feng membiarkan King Ling Xuan pergi begitu mudah. Lalu, apa yang kamu inginkan? Teriak King Ling Xuan dengan dingin. Ketika King Suduan mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis. Dia tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. King Ling Xuan akan terbunuh karena perilakunya yang bodoh. Lin Feng menatapnya dengan muram. Matanya merah, penuh dengan niat membunuh. King Ling Xuan memucat, menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan sekarang sudah terlambat. Lin Feng mengulurkan tangannya. Qi-nya berbobot 100 juta jin saat muncul dan bergerak ke arah kepala King Ling Xuan. Ketika King Suduan melihat itu, ekspresinya berubah secara drastis. Jika King Ling Xuan meninggal, itu akan menjadi bencana. Jangan bunuh dia, teriak seseorang tiba-tiba. Lin Feng terkejut, itu bukan suara King Suduan, meskipun itu familiar. Seorang pria tua berjanggut putih muncul di depan Lin Feng di atas panggung. Dia mendorong tangan Lin Feng menjauh dan menatapnya dengan sungguh-sungguh, jangan bunuh dia, aku mohon. Kenapa, Tuan? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti. King Ling Xuan bukan murid King Ling Chao, dia adalah King Suduan. Mengapa dia ingin menyelamatkan King Ling Xuan? Mengapa dia memohon Lin Feng? Dia benar-benar mengatakan kata, mohon, yang berarti dia memberi wajah besar Lin Feng. Aku butuh alasan, atau aku akan membunuhnya, kata Lin Feng dingin. Dia melepaskan ki lagi untuk mengelilingi kepala King Ling Xuan. 1 inci lagi dan dia akan menghancurkan kepala si idiot itu. King Ling Xuan ketakutan dan menatap Lin Feng kosong. King Ling Chao tersenyum. Lin Feng bingung. Untuk kebaikanmu sendiri, kata King Ling Chao dengan muram. Lin Feng terkejut. Demi kebaikannya sendiri, dia seharusnya tidak membunuh King Ling Xuan. Kenapa? Tanya Lin Feng. King Ling Chao menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Lin Feng. Dia menendang King Ling Xuan dan menggeram King Suduan dengan marah. Saudaraku, bawa dia pergi. Terima kasih banyak, sesama murid. Terima kasih, kata King Suduan. Dia dipenuhi keringat dingin. Jika Lin Feng membunuh King Ling Xuan, dia akan mati juga. King Suduan membuang King Ling Xuan dan memanggil 2 murid untuk membawa King Ling Xuan pergi. Kedua murid itu memandang King Ling Xuan dengan jijik, celana King Ling Xuan basah. Dia mengencingi celananya ketakutan. King Suduan, Lin Feng, King Ling Chao, dan King Xin Yue berdiri di tengah panggung. Cucun Qiu menyilangkan tangan di depan dadanya dan hanya menonton. Lin Feng, King Ling Xuan didukung oleh beberapa orang. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu membunuhnya, beberapa orang akan melukai orang-orang kamu, bisik King Ling Chao di telinga Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening, tetapi tetap diam. Pada saat itu, King Xin Yue menarik napas dalam-dalam. Dia kecewa pada semua orang, tetapi dia masih tersenyum. King Suduan dan Lin Feng terkejut dan menatapnya. King Xin Yue menatap mereka dan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku belum memberitahumu, tetapi ketika Lin Feng datang untuk menyelamatkanku, aku sudah tahu dia akan datang karena kultivator misterius menunjukkannya kepadaku. Aku tahu semua orang yang datang untuk menyelamatkan aku. Petik 2. Apa, kamu tahu? Tanya King Suduan. Dia heran, rasanya seperti halilintar menghantam otaknya. Lin Feng juga tercengang. Apa motifnya melakukan itu? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Kamu tahu, bisik Lin Feng, tersenyum dingin. Rasanya seperti King Xin Yue telah memanipulasi semua orang. Bab 1027, mencurahkan hatimu. Subscribe Penatua. Beri aku satu alasan, menuntut Lin Feng King Xin Yue. Karena dia memberitahu mereka bahwa dia tahu, dia harus menjelaskan mengapa dia melakukan semua ini. Lin Feng dan King Suduan menatapnya, karena semua orang merasa seperti King Xin Yue telah menggunakannya mengapa dia tidak mengatakan dia tahu Lin Feng telah menyelamatkannya. Mengapa dia membiarkan King Ling Xuan berbohong? Semua orang menatapnya, termasuk Cucun Qiu dan King Ling Chao. King Xin Yue merasa tenang dan tenteram. Dia tidak merasa bersalah atau gugup, karena dia punya alasan yang bagus. Baiklah, aku akan memberitahumu mengapa, King Xin Yue mengangguk. Ketika aku bangun, orang pertama yang aku pikirkan adalah kamu, Lin Feng. Aku sangat gugup dan khawatir tentang kamu. Ketika King Ling Xuan memberitahuku sesuatu yang berbeda, aku tahu dia sedang merencanakan.
Aku tidak menentangnya, tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa aku ragu. Ketika dia pergi, aku pergi menemui guru aku dan memintanya untuk kebenaran. Tetapi guru aku mengecewakan aku. Aku tidak merasa ingin ngotot. Sebaliknya, aku membiarkannya terus berbohong. Dia memberi King Ling Xuan pujian untuk semuanya. Aku tahu mereka berdua bohong, tapi apa yang bisa aku katakan? Sebut mereka pembohong ke wajah mereka. Guru aku dan sesama murid aku. Petik 2. Lin Feng, jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Seorang guru yang kamu anggap sebagai dermawan yang menganggap kamu seperti putrinya sendiri. Akankah kamu menyebut orang seperti itu pembohong secara langsung? Secara langsung. Tanya King Xin Yue. Lin Feng mengerti bahwa dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa merasa sedih. Itu adalah keputusan yang sulit. Lin Feng tidak bisa menyalahkannya. Hanya King Suduan dan King Ling Xuan yang bisa disalahkan. Apa yang bisa aku lakukan, guru? Lin Feng, beberapa hal membuatmu sedih dalam hidup. Itu sama di sini, kata King Xin Yue. Dia merasa tak berdaya. Gurunya adalah gurunya, seorang dermawan. Lin Feng tetap diam. King Suduan merasa lebih bersalah. King Xin Yue telah melakukan itu untuknya, untuk memberinya wajah. King Suduan merasa seperti dia egois. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, bukan kepentingannya. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Aku tahu Lin Feng membayar harga penuh dan kamu, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan aku, hehe, karena aku berada di Sekte Taiking, aku tidak bisa mengendalikan nasib aku. Aku tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari nasib, kata King Xin Yue dengan getir. Hanya itu yang bisa dia lakukan. King Ling Xuan tidak mati. King Ling Chao telah menyelamatkannya, untuk menyelamatkan Lin Feng. King Xin Yue tahu Lin Feng telah menyelamatkannya, tapi dia tidak punya pilihan selain melupakannya untuk King Suduan. King Suduan dan King Ling Chao saling melirik. Kedua belah pihak akhirnya menderita kerugian. Tidak ada yang memenangkan permainan kecil mereka, itu hanya menciptakan lebih banyak ketegangan. Setelah ini, King Xin Yue dan King Suduan tidak akan sedekat lagi, dan King Ling Xuan sekarang membenci semua orang, terutama Lin Feng. Lin Feng dan Chu Chun Qiu meninggalkan panggung. King Suduan menyiapkan kamar untuk mereka sehingga mereka bisa beristirahat. Namun, King Suduan tidak menjelaskan apapun kepada King Xin Yue, dan baru saja pergi. King Ling Chao menunggu tubuh utamanya kembali dari dunia pertarungan. Lalu seseorang akan membawa King Ling Xuan ke dunia pertarungan. Mungkin berbahaya bagi King Ling Xuan di dunia pertarungan. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita kembali ke lembah Ju, atau kita tinggal di sini? Tanya Chu Chun Qiu, bersandar di dinding. Lin Feng sedang berbaring di tempat tidur dan menatap langit biru dari jendela. Kami akan kembali ke lembah Ju, kata Lin Feng tanpa ekspresi. Dia menutup matanya dan bersiap untuk beristirahat. Chu Chun Qiu mengangguk, baiklah, mari kita istirahat yang baik dan kembali. Aku ingin melihat kultivator misterius itu. Petik 2. Setelah itu, mereka tidak berbicara sepanjang hari. Malam itu, Lin Feng berdiri. Dia telah pulih sedikit, tetapi suasana hatinya masih buruk. Ayo pergi, Chu Chun Qiu, kata Lin Feng. Mereka meninggalkan istana besar dan terbang di udara, menuju ke lembah Ju. Di luar kota, King Xin Yue telah menunggu mereka sebentar. Ketika dia melihat Lin Feng dan Chu Chun Qiu meninggalkan kota kekaisaran, dia juga bangkit di udara dan terbang ke mereka. Chu Chun Qiu berkata dengan sadar, baru saja menyusul aku. Dia tahu mereka harus berbicara, dan dia memiliki kebijaksanaan. Lin Feng berdiri di udara, King Xin Yue berdiri di depannya. Suasana menjadi berat ketika tidak ada yang berbicara. Saudara Lin Feng, apakah kamu baik-baik saja? Tanya King Xin Yue setelah beberapa saat. Dia merasa canggung. Suaranya bergetar. Awalnya Lin Feng tidak merasa ingin berbicara dengannya, tetapi ketika dia mendengarnya memanggilnya saudara laki-laki, dia tidak bisa menolak. Seperti yang diharapkan, itu kamu, Yao Yuyan, kata Lin Feng. Dia menebak dengan benar. King Xin Yue benar-benar Yao Yuyan. Ya, saudara Lin Feng, aku Yuyan, King Xin Yue mengangguk. Dia tidak terlihat dingin dan acuh lagi, dia terlihat pemalu, seperti gadis kecil yang lucu. Aku menebak dengan benar, kata Lin Feng, tersenyum sabar. Dia sudah menebak sejak pertama kali mereka bertemu, dan mereka terlihat persis sama. Meskipun King Xin Yue selalu menghindari topik itu, Lin Feng tidak lupa tentang itu. Jika tidak, dia tidak akan bergegas ke lembah Ju untuk menyelamatkannya secara gratis. Dia melakukan itu karena dia adalah Yao Yuyan. Saudara Lin Feng, terima kasih telah menyelamatkan aku, kata Yao Yuyan, memeluk Lin Feng. Dia meletakkan kepalanya di dadanya diam-diam. Yao Yuyan merasa bersyukur kepada Lin Feng sejak mereka bertemu di padang pasir. Bertahun-tahun kemudian, dia tidak melupakannya. Kekagumannya untuk Lin Feng telah meningkat dengan waktu karena dia memperhatikan tidak ada seorang pria yang luar biasa seperti brother Lin Feng. Yao Yuyan memerah,
Tetapi dia tahu bahwa setelah Lin Feng pergi, hidup akan menjadi normal kembali karena dia memiliki perjanjian dengan King Suduan. Dia tidak diizinkan memberitahu siapapun identitas aslinya, demi kebaikannya sendiri. Lin Feng menghela nafas. Dia awalnya ingin mendorongnya, tapi dia memegangnya di lengannya terlalu kuat, jadi Lin Feng membiarkannya memeluknya sedikit lebih lama. Dia tahu bagaimana perasaannya tentang dia. Dia mencintainya. Lin Feng tidak ingin dia salah paham, dia adalah wanita yang baik dan baik. Dia tidak ingin dia menjadi seperti istri-istrinya yang lain dan menunggunya sepanjang waktu. Liu Fei sedang hamil, dia akan segera melahirkan. Meng Qing masih koma, dia belum menemukan obatnya. Tang Yuyu hidup di benua dewa. Lin Qiongsheng mungkin akan menjemputnya. Huang Nu dan Huo Wu berada di dunia rohnya. Qiu Yuesin dan Duan Xinye masih berada di benua dewa yang membesarkan anak-anak mereka, Lin Heng dan Lin Nian. Yi Renlei berada di Tian Dao Yuan. Dia memiliki begitu banyak istri dan tidak ada dari mereka yang ada di sisinya. Dia tidak ingin Yao Yuyan memiliki nasib yang sama. Dia tidak ingin wanita luar biasa seperti itu menunggunya selamanya. Saudara Lin Feng, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak ada tekanan. Aku harap kamu akan memberi aku kesempatan suatu hari nanti. Aku juga bisa seperti istri kamu yang lain, dengan sabar menunggu kamu. Aku tidak akan menjadi beban. Sejak aku meninggalkan padang pasir dan pergi ke benua para dewa, dan kemudian datang ke sini ke negara keabadian, aku telah memperhatikanmu, tetapi aku tidak cukup berani untuk datang dan berbicara denganmu. Lalu aku pergi ke Sekte Taking, tapi sekarang aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini lagi, kata Yao Yuyan. Dia mulai menangis. Dia merasa sedih. Mengapa wanita lain bisa memiliki Lin Feng, tetapi bukan dia? Sejak gurun, Lin Feng terus menolaknya, apakah dia akan melakukan hal yang sama lagi sekarang? Yao Yuyan sedih. Dia ingin mencoba. Baiklah, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi itu tidak sesederhana itu. Kamu adalah ibu pemimpin dari Sekte Taking sekarang. Bertanggung jawab dan lakukan pekerjaan kamu. Kami akan melihat di masa depan. Baik. Kamu adalah wanita yang murni dan mulia, mengapa kamu menangis? Bayangkan jika para murid dari Sekte Taking melihatmu dalam pelukanku seperti ini, mereka ingin menghancurkanku. Hehe, Lin Feng tersenyum. Dia mencoba menghiburnya. Jaga dirimu baik-baik. Ketika aku kembali dari Ju Valley, aku akan memberi kamu jawaban, oke? Kata Lin Feng serius. Dia menyeka air mata dari matanya dengan lengan bajunya. Yao Yuyan mengangguk. Dia akan menunggu, tidak peduli berapa lama. Baiklah, kembali sekarang. Jadilah patriark yang baik. Aku akan pergi, kata Lin Feng. Lalu ia dengan lembut mendorong lengannya ke bawah dan tiba-tiba terbang. Chu Chun Qiu sedang menunggu di kejauhan. Mereka berdua terbang ke lembah Ju lagi. Yao Yuyan mengawasinya sampai dia menghilang di cakrawala. Babak 1028, kembali ke lembah Ju. Subscribe Penatua. Sepertinya kamu menceritakan segalanya padanya. King Xin Yue mendengar suara King Suduan. Dia ada di belakangnya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Ketika dia muncul di belakangnya, dia berbalik, merasa gugup. Ketika King Suduan melihat ekspresinya, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, itu tidak masalah. Jangan gugup, mungkin itu hal yang baik. Dia tidak menyalahkannya. King Xin Yue terkejut. Ketika dia merekrutnya sebagai muridnya, dia bersikeras pada janji itu. Sekarang, dia sudah memberitahu Lin Feng kebenaran dan tahu bahwa jika King Suduan tahu itu, dia mungkin meninggalkannya atau bahkan menghukumnya. Dia tidak bodoh. Dia tidak ingin memutuskan hubungan dengannya, itu tidak baik untuk mereka. Tapi dia masih memberitahu Lin Feng. Baiklah, muridku tersayang, pergilah. Kembali. Lin Feng akan baik-baik saja, King Suduan menghela nafas. Lin Feng sudah pergi. Bersedih tidak ada gunanya. King Xin Yue mengangguk. Dia masih King Xin Yue, ibu pemimpin Taking Sekte. Dia bukan Yao Yuyan lagi. Dia adalah Yao Yuyan, seorang wanita muda yang lucu, hanya di depan Lin Feng. Tanda hubung. King Xin Yue terbang. King Suduan mengikutinya, tenggelam dalam pikirannya. King Xin Yue tidak mungkin menikah dengan King Ling Xuan lagi, dan dia akan kembali ke dunia pertarungan. Upacara pernikahan King Xin Yue kandas. Jika Lin Feng setuju untuk menikahinya di masa depan, itu akan bagus, karena dia memiliki potensi besar. Ini akan bagus untuk Sekte Taking. King Suduan pasti tidak akan menolak. Di masa lalu, dia mengira King Ling Xuan memiliki potensi, dan kemudian Lin Feng telah mengalahkannya dalam sekejap mata. Dia mengerti King Ling Xuan tidak pantas menikahinya. Paling tidak, dia tidak membuktikan kepada King Suduan bahwa dia melakukannya. King Suduan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, terbang kembali menuju Taking Sek. Lin Feng dan Chu Chun Qiu terbang selama beberapa jam dan tiba di lembah Ju, di perbatasan Kekaisaran Riguang. Meskipun raksasa, itu adalah tempat yang misterius. Lin Feng tetap berhati-hati saat mereka tiba. Mereka berdiri di pintu masuk lembah Ju. Mereka berdua tampak muram dan serius, memikirkan hal yang sama, lembah Ju adalah tempat yang sangat berbahaya.
Bagaimana jika laki-laki berpakaian hitam muncul? Bagaimana jika mereka mati di dalam? Lin Feng telah membunuh dua pria berpakaian hitam. Salah satu dari mereka telah menderita kematian yang tragis, sehingga orang-orang hitam lainnya membencinya. Lin Feng tahu dan mengerti itu. Namun, pria misterius itu memintanya untuk kembali dalam waktu sebulan, jadi Lin Feng telah mematuhinya. Sekarang, Lin Feng kembali. Lin Feng dan Chu Chunqiu terus melewati kegelapan dan dengan cepat tiba di tengah-tengah lembah Ju. Mereka terbang menuju gua, tetapi mereka tidak memasukinya tanpa pertimbangan matang. Pria misterius itu bisa kejam. King Suduan bahkan tidak bisa bersaing dengannya, jadi mereka harus berhati-hati. Haruskah kita masuk atau menunggu? Tanya Chu Chunqiu. Lin Feng juga ragu-ragu, jadi mereka menunggu di luar. Lin Feng yakin bahwa pria itu akan tetap datang. Pria misterius itu pasti akan merasakan kehadiran mereka jika dia ada di sana. Apakah dia akan datang atau tidak adalah keputusannya, jadi mereka hanya menunggu. 2 jam kemudian, pria misterius itu masih belum keluar, tetapi dua pria berpakaian hitam muncul, yang pertama dan yang kedua, karena Lin Feng telah membunuh yang ketiga. Lin Feng, kamu tepat waktu. Kamu kembali dalam waktu sebulan, kata pria pertama. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia terdengar marah. Lin Feng telah membunuh dua saudara laki-laki mereka, jadi mereka membencinya. Di mana tuanmu? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Dia tidak merasa ingin berbicara dengan pria berpakaian hitam. Hehe, kamu baru saja tiba, kamu pikir kamu bisa melihatnya langsung, Lin Feng. Hardik pria itu dengan mengejek. Apa maksudmu? Tanya Lin Feng. Dia telah kembali pada waktunya, tetapi lelaki misterius itu tidak berniat menemuinya. Apa artinya itu? Tuan kita berkata bahwa jika kamu ingin melihatnya, kamu perlu mengalahkan kami, kata pria itu dengan dingin. Ayo bertarung, kata Chu Chunqiu. Dia tidak merasa seperti membuang-buang waktu. Dia tampak serius dan serius. Tetapi pria itu menghentikannya. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak berperang melawan kami. Lin Feng. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan suram. Ekspresi Chu Chunqiu mengeras. Lin Feng harus bertarung melawan mereka sendirian. Dalam 2 pertempuran, tanyanya. Memang, 1 demi 1, dia harus memenangkan kedua pertempuran. Bukan hanya 1, jawab pria itu mengejek. Dia tidak bisa menunggu. Mereka berdua akan bisa memberi pelajaran yang baik bagi Lin Feng. Meskipun tuan mereka telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa membunuh Lin Feng, mereka masih diizinkan untuk memberinya kekalahan. Kedua pria itu sudah punya rencana. Orang kedua akan bertarung pertama dan menghabiskan Lin Feng, maka yang pertama akan menghancurkannya. Chu Chunqiu khawatir tentang Lin Feng. Lin Feng telah mengatakan yang sebenarnya, di lembah Ju, hal-hal tidak akan menyenangkan sama sekali. Pria misterius itu sepertinya tidak berniat untuk melepaskan Lin Feng. Chu Chunqiu melirik Lin Feng dengan cemas, tapi Lin Feng tampak tenang dan tenang. Dia sama sekali tidak gugup. Lin Feng sudah tahu hal-hal yang tidak akan sederhana di Ju Valley. Dia tahu dia harus melalui banyak tantangan. Karena itu, ia harus berani dan menghadapi tantangan itu. Namun, dia juga tahu kalau para pria berbaju hitam mungkin punya rencana. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, dia juga tahu dia bisa bersaing dengan pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Baiklah, kapan kita mulai? Tanya Lin Feng, tersenyum dengan mudah. Kedua pria berpakaian hitam tidak mengerti mengapa Lin Feng tampak begitu tenang. Kenapa dia tidak takut? Kedua pria itu tidak sabar untuk menghancurkan Lin Feng dan memberinya pelajaran yang baik. Mereka ingin menunjukkan kepadanya bagaimana rasanya menderita. Kapanpun kamu siap, kata yang pertama, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Jika Lin Feng setuju, mereka bisa mulai berkelahi. Lin Feng mengangguk, lalu dia berbalik dan berkata kepada Chu Chunqiu dengan tenang, Chu Chunqiu, menjauh. Aku perlu pemanasan. Aku belum bertarung sebentar lagi. Aku mulai bosan, kata Lin Feng riang. Chu Chunqiu tersenyum. Dia menyukainya ketika Lin Feng keras kepala dan sulit diatur. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan kedua pria itu dengan pakaian hitam, tapi dia juga tidak menyerah. Tidak banyak orang yang seperti itu. Ah, Lin Feng, kamu luar biasa. Aku suka ketika tidak ada yang mendukung kamu dan kamu masih agresif dan sombong. Seru Chu Chunqiu, tertawa terbahak-bahak. Dia bergerak 1000 meter jauhnya untuk memberi Lin Feng dan ruang pria. Pertempuran sengit akan segera dimulai dan Lin Feng akan mulai mengalami beberapa pertempuran paling berbahaya yang akan ia lawan di benua itu. Tapi untuk Lin Feng, itu adalah petualangan yang penuh peluang. Tidak ada peluang tanpa bahaya. Sudah waktunya baginya untuk menerobos. Dia tidak bisa menerobos ketika dia tidak di bawah tekanan, jadi kali ini dia ingin mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Itu akan membantunya menerobos ke lapisan Dewa Agung ketiga lebih cepat. Raja Iblis kuno memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat yang akhir-akhir ini, dia sangat kuat. Chu Chunqiu telah menerima warisan leluhur ilahi, jadi dia juga telah menerobos ke lapisan Dewa Agung ketiga. Lin Feng tidak bisa membiarkan dua rival mengalahkannya.
Dia harus menyusulnya dan kemudian melampaui mereka. Dia tidak ingin membiarkan orang lain menjadi penguasa tertinggi benua 9 awan, selamanya. Bab 1029, Kekuatan Penuh, Pertempuran Pertama. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu tidak memiliki kesempatan tunggal. Menyerahlah, lelaki pertama mengejeknya. Dia tidak berpikir Lin Feng bisa mengalahkan mereka. Apakah kamu selesai berbicara omong kosong? Mari kita mulai, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Pria itu ingin membuatnya tidak stabil secara emosional, tetapi itu tidak akan berhasil. Lin Feng bahkan tidak tersentak ketika dia menghadapi hamba tua, yang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima, jadi mengapa dia saat menghadapi seorang kultivator lapisan Dewa Agung keempat? Dia bahkan membunuh satu sebelumnya. Dia tidak perlu takut. Pria pertama menatapnya dengan murung. Karena mengacaukan Lin Feng secara emosional tidak berhasil, maka mereka lebih baik mulai berkelahi. Kedua, kamu pergi, kata yang pertama ke orang kedua. Tujuannya adalah untuk membuat Lin Feng menggunakan semua ki murninya. Tidak dibutuhkan. Kamu yang duluan. Aku ingin melihat seberapa kuat pemimpin pria berkulit hitam ini. Aku membunuh saudaramu yang ketiga dengan mudah. Hehe, Lin Feng tersenyum kejam. Mengherankan, kebingungan, kemarahan, ekspresi berbeda muncul di wajah lelaki pertama. Pada akhirnya, dia mengangguk. Karena Lin Feng ingin menderita, mengapa tidak? Orang pertama tidak sabar untuk menghancurkan Lin Feng. Hehe, kamu membunuh Kuang Zhan, jadi aku, Dong Fang Qing, akan membalasnya. Mari kita selesaikan akun, kata yang pertama, tersenyum dingin. Dia berjalan ke tengah area dan bersiap untuk bertarung. Dong Fang Qing, mengapa nama itu terdengar sangat akrab, pikir Chu Chun Qiu. Alisnya berkerut, dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Dia tidak bisa mengingat di mana, tetapi dia tahu pria itu mungkin sangat kuat. Lin Feng berdiri di depan Dong Fang Qing, 100 meter jauhnya. Lin Feng mengepalkan tinjunya dan meringkas kekuatan spiritual genesis di seluruh tubuhnya, terutama di tinjunya. Duel akan segera dimulai. Lin Feng tidak bermaksud membiarkan Dong Fang Qing menyerang terlebih dahulu. Dia lebih lemah, jadi dia yang menyerang pertama adalah normal. Jika dia membiarkan Dong Fang Qing menyerang terlebih dahulu, akan sulit baginya untuk membalas. Lin Feng sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah di depan Dong Fang Qing dan melemparkan pukulan. Energi ledakannya berbobot 100 juta jin. Dong Fang Qing tiba-tiba terlihat sangat serius. Lin Feng kuat dan cepat. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, pembudidaya biasa dari yang ketiga tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan jika mereka ingin melawan Lin Feng, mereka harus menggunakan banyak kekuatan untuk melakukannya. Dong Fang Qing tidak berniat bertarung dengan cepat. Dia ingin membuat Lin Feng menderita, tetapi dia tidak akan membunuhnya karena tuan mereka telah memberi mereka perintah untuk tidak membunuhnya, dan dia harus patuh. Pukulanmu sangat lemah, belumkah kamu makan sesuatu belakangan ini? Dong Fang Qing mengejeknya. Dia juga melemparkan pukulan, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Tinju mereka bertabrakan. Chu Chun Qiu mendengar ledakan dan ki hitam bergulung. Beberapa pohon di sekitar mereka roboh. Lin Feng terpesona pada saat yang sama. Dia sudah menggunakan banyak ki murni. Berperang melawan Dong Fang Qing tidak mudah. Serangan Lin Feng juga sangat kuat, dan dia perlu menggunakan banyak energi untuk serangan seperti itu. Lin Feng tidak berhenti, karena dia tahu bahwa dia harus menggunakan kekuatan dan kecepatan penuhnya untuk mengalahkan Dong Fang Qing. Dia tidak mampu menghemat energi. Lin Feng melompat dan tiba-tiba muncul kembali di depan Dong Fang Qing, memukul dengan telapak tangannya. Sepertinya naga telah muncul. Dong Fang Qing berteriak dengan marah dan melemparkan pukulan lain. Itu juga terasa seperti binatang raksasa kuno telah muncul. Keduanya didorong kembali. Lin Feng melintas ke depan lagi. Kali ini ia melemparkan pukulan dengan kedua tinju, tetapi Dong Fang Qing bereaksi dengan cepat juga. Meskipun dia telah didorong kembali, dia belum menggunakan energi sebanyak Lin Feng sejauh ini. Mereka bertukar beberapa serangan lagi. Lin Feng menyadari bahwa dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan mengerti bahwa Dong Fang Qing berusaha membuatnya membuang energi sebanyak mungkin, melelahkannya dan membuatnya tidak dapat melanjutkan. Lin Feng tahu dia tidak bisa terus berjuang seperti ini. Lawannya terlalu kuat. Kamu mencoba membuat aku menggunakan semua ki murni aku. Jadi aku akan menunjukkan kepada kamu serangan jarak jauh aku, pikir Lin Feng. Dia terbang menuju Dong Fang Qing sekali lagi. Dong Fang Qing yakin rencananya berhasil. Dong Fang Qing mengepalkan tangannya. Dia hanya ingin Lin Feng menggunakan lebih banyak ki murni. Namun, dia punya firasat buruk ketika Lin Feng tersenyum aneh. Dong Fang Qing dengan cepat melintas mundur. Namun, sudah terlambat. Lin Feng menyeringai dan tiba-tiba, dia memiliki Sword of Remote Times di tangannya. Lampu biru menyala, cahaya pedang memotong ke arah kepala Dong Fang Qing. Tampaknya tidak cepat, sehingga tampak lebih menakutkan. Angin kencang bertiup di sekitar pedang. Oh tidak, Dong Fang Qing menyadari dia dalam bahaya. Cahaya pedang tepat di depannya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia hanya memiringkan badan. Dong Fang Qing meraung marah.
Dia mengepalkan tinjunya lagi dan melemparkan pukulan ke balok cahaya pedang. Energinya menyala. Dong Fangking memucat dan dia terus didorong mundur. Lengannya sakit. Pada akhirnya, sinar cahaya pedang menghilang. Ada luka di lengan Dong Fangking, dan dia berdarah. Itu sangat menyakitkan. Dia merasa terhina bahwa rencananya telah gagal. Kamu ingin mati, teriak Dong Fangking dengan eksplosif. Dia awalnya ingin Lin Feng menyia-nyiakan Ki murni, tapi sekarang dia ingin menghancurkannya. Dong Fangking menatapnya dan mengamuk dengan marah. Suaranya membuat seluruh lembah berguncang, seolah itu adalah kiamat. Lin Feng ada di udara. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar seolah-olah takut pada Dong Fangking. Itu bukan hanya teriakan sederhana, itu adalah serangan suara, atau itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Gempa Desolation, teriak Dong Fangking dengan marah. Dia mengondensasi ki seberat ratusan juta jin di tangannya. Tanah retak di bawahnya, dan ngarai raksasa sepanjang 1000 meter muncul di bawahnya. Lin Feng memandang, terkesan. Dia bisa merasakan kekuatan bumi. Lin Feng tidak punya waktu untuk menganalisis karakteristik fisik dari serangan itu. Dia mengangkat tangannya dan mendorong keluar. Beberapa jejak Imperial Zhang setinggi 100 meter muncul dan menembak ke arah yang pertama. Bum bum bum, puap, puap. Dua suara berbeda menyebar di udara. Pada akhirnya, jejak kekaisaran ditusuk dan ratusan sinar cahaya menusuk ke arah Lin Feng. Lin Feng meraung, mengambil pedangnya dari Remote Times kembali, dan memotong balok cahaya dengannya. 3 sinar cahaya terbang melewati perutnya dan darah berserakan. Itu sangat menyakitkan. Lin Feng hampir jatuh dari langit dan kekuatan bermusuhan mulai mengalir melalui meridiannya. Mata Lin Feng menyipit. Betapa kuatnya kekuatan itu. Sulit untuk menolaknya, semacam kekuatan bumi yang sangat murni. Dong Fangking telah menguasai energi semacam itu. Tapi Lin Feng tidak terlalu khawatir, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tidak merasakan banyak tekanan. Kekuatan semacam itu bisa membantunya menembus ke lapisan Dewa Agung ketiga. Kedua jenis energi itu bertabrakan. Lin Feng sangat bersemangat. Lin Feng menganggap duel cara yang bagus untuk menjadi lebih kuat, semakin sengit semakin baik. Lin Feng menutup matanya dan berdiri di udara. Ki-nya sangat lemah, dan dia pucat. Ketika Dong Fangking melihat itu, dia tahu bahwa jika dia menyerang Lin Feng mungkin mati. Karena tuannya telah melarang dia untuk membunuhnya, dia tidak bisa melanjutkan, tapi dia tidak membuat Lin Feng cukup menderita, jadi dia melihat orang kedua berpakaian hitam. Yang kedua mengangguk, dia melintas dan menyeringai. Gilirannya untuk menyiksa Lin Feng. Mereka tidak bisa membunuhnya, tetapi mereka ingin membuatnya menderita. Hehe, Lin Feng, kita akan bersenang-senang. Kata pria itu, tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam. Bab 1030, sekarang giliranku untuk menyiksamu, benar. Subscribe Penatua. Ketika Cucun Qiu melihat Lin Feng tetap diam, dia tahu Lin Feng memiliki sesuatu dalam pikirannya. Selain itu, dia memiliki kekuatan spiritual kejadian, dia tidak bisa kehilangan itu dengan mudah. Melihat Lin Feng berkelahi seperti itu menarik, bermakna, dan menggugah pikiran. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Gumam Cucun Qiu, menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lin Feng dan semakin banyak Lin Feng bertempur, semakin sedikit Cucun Qiu mengerti. Seiring waktu, perbedaan antara dia dan Lin Feng, rival lama, terus tumbuh lebih besar. Yang kedua melemparkan pukulan. Lin Feng miring ke samping dan tiba-tiba jatuh. Dia kemudian terbang ke arah pria itu dan melemparkan pukulan. Mereka berdua bertabrakan. Lin Feng didorong ke bawah dan mendarat di tanah dengan keras. Darah muncul di sudut bibir Lin Feng. Dua jenis kekuatan terus bertabrakan di dalam dirinya. Lin Feng tahu bahwa jika dia menolak sedikit lebih lama, dia akan bisa menerobos. Maka, sudah saatnya baginya untuk melakukan serangan balik. Untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Pria itu melintas dan muncul kembali di depan Lin Feng dalam sekejap mata. Dia meraih Lin Feng dan mengangkatnya. Dia tersenyum aneh dan membanting dada Lin Feng. Lin Feng mendengus kesakitan. Rasanya seperti tulang rusuknya hampir pecah. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi itu tidak mencegah dua jenis kekuatan bertabrakan di dalam dirinya. Lin Feng tahu dia harus bersabar meskipun sakit, tapi pasti akan sia-sia. Ini adalah salah satu alasan mengapa Lin Feng bisa menembus lebih cepat daripada kebanyakan pembudidaya. Itu juga mengapa perbedaan antara pembudidaya biasa dan jenius sejati selalu tumbuh lebih cepat. Jenius sejati bertaruh dengan nyawa mereka dipertaruhkan, sementara para pembudidaya biasa selalu takut. Lin Feng dalam bahaya, tapi itu kesempatan. Tidak peduli apa yang dilakukan pria berkulit hitam, Lin Feng tidak mengangkat alisnya, karena dia tahu dia akan segera menerobos. Ketika pria itu melihat Lin Feng mendengus kesakitan tanpa bereaksi, dia kecewa. Dia mengira Lin Feng akan menangis kesakitan. Akan sangat luar biasa melihat itu, tapi Lin Feng tidak. Dia harus membuat Lin Feng menjerit, atau dia akan merasa seperti dia gagal. Pria itu mengepalkan tangannya dan meninju perut Lin Feng. Lin Feng punya perasaan tinju lawannya akan menembus ususnya.
Dua jenis kekuatan masih bertabrakan di dalam dirinya. Rasanya seperti meridiannya akan meledak. Bahaya, bahaya ekstrim. Lin Feng sangat pucat. Dia awalnya ingin mengambil manfaat dari rasa sakit dan bahaya untuk menerobos, tetapi sekarang dia mengerti itu tidak akan mudah. Ketika yang kedua menyerangnya, itu juga mengganggu aliran energi. Lin Feng berteriak dengan marah dan melemparkan tendangan ke arah pria itu. Dia tidak mengira Lin Feng akan bereaksi begitu kuat, dan ketika Lin Feng menendangnya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hancur dan batuk darah. Dong Fang Qing terkejut. Lin Feng masih punya energi untuk melawan. Seberapa kuat, Tang Xuan, tidak perlu bicara apa-apa. Hancurkan dia sampai dia setengah mati. Teriak Dong Fang Qing dengan jijik. Tang Xuan berjuang merangkak kembali. Rasanya seperti dadanya hancur, itu sangat menyakitkan. Dia hampir berteriak dari rasa sakit, tetapi mengendalikan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba menstabilkan ki-nya lagi. Dia memelototi Lin Feng dengan dingin. Lin Feng masih berdiri di sana, masih pucat. Dia kelelahan dan dua jenis kekuatan masih bertabrakan di dalam dirinya. Jika mereka meledak, tidak hanya dia akan menerobos, tetapi dia juga akan hancur menjadi bubur. Itu akan sulit, karena Tang Xuan tidak bermaksud untuk melepaskannya. Lin Feng tidak cukup kuat untuk mengalahkan Tang Xuan lagi, dan sekarang dua jenis kekuatan bertabrakan di tubuhnya, jadi itu bahkan lebih sulit. Dia harus bertahan. Lin Feng menggertakkan giginya. Itu berbahaya, tapi dia tidak bisa menyerah. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Menerobos berbeda untuk Dewa Agung-Agung, itu bukan proses yang sama dengan Kaisar yang saleh. Kaisar yang saleh bisa mengandalkan studi formal dan berlatih untuk naik level, tetapi Dewa Agung-Agung tidak bisa karena mereka sudah mengerti Dao Surgawi. Tidak ada yang perlu dipahami lagi. Yang bisa mereka lakukan adalah berkelahi, berkelahi, dan menghaluskan tubuh dan energi mereka. Ketika mereka dalam bahaya, mereka bisa menerobos. Lin Feng tidak punya waktu untuk kalah, tidak seperti beberapa orang lain. Lin Feng tidak punya pilihan, menyerah, atau menerobos. Dia memilih untuk menerobos. Tang Xuan kembali ke Lin Feng. Dia meraih kerah Lin Feng dan melemparkannya. Lin Feng jatuh ke tanah, dampak kawah terbentuk di bawahnya. Dark Qi melayang di sekitarnya. Lin Feng menyadari bahwa kekuatan antagonis dalam tubuhnya telah melemah banyak dan bahwa jenis energi baru sekarang mengalir di tubuhnya. Dia senang saat kembali dari kawah. Apa? Kamu belum makan apa-apa belakangan ini. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk memukul aku. Lin Feng meludah dengan mengejek. Tang Xuan sudah sangat marah karena tendangan yang telah dilemparkan Lin Feng padanya, dan sekarang dia bahkan lebih marah. Dia melintas dan muncul kembali di depan Lin Feng. Dia meraih kerah Lin Feng lagi dan kali ini dia melempar Lin Feng dengan kekuatan yang bahkan lebih dari waktu sebelumnya. Bum bum bum. Kawah lain muncul. Lin Feng ada di bagian bawah. Namun, kekuatan antagonis sekarang mengalir ke arah lain, jadi Lin Feng mengambil napas lega. Dia semakin dekat dengan kesuksesan. Sekarang, dia harus bertarung dengan baik melawan Tang Xuan, dan tunggu saja. Tang Xuan berdiri di bagian atas kawah dan tersenyum ke arah Lin Feng dengan mengejek. Lin Feng mungkin mengerti dia tidak cukup kuat sekarang, yang kedua telah mengalahkannya begitu lama. Lin Feng, maukah kamu tunduk atau tidak? Tanya Tang Xuan dengan jijik. Lin Feng perlahan membuka matanya. Lampu keemasan menyala. Lin Feng melintas keluar dari kawah dan menghadap Tang Xuan. Kamu sudah menyiksaku sebentar, sudah waktunya bagi aku untuk menyiksamu, bukan? Lin Feng tersenyum percaya diri. Ekspresi Tang Xuan jatuh. Kalau begitu, kamu tidak akan menyerah. Tegur Tang Xuan, menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Dia sedang tidak ingin mengobrol. Dia melintas lagi, dan mengulurkan tangannya untuk meraih kerah Lin Feng. Dia ingin menjatuhkannya sekali lagi. Kali ini, Lin Feng tidak bergerak. Tang Xuan tertegun. Ada yang salah. Lin Feng menyeringai. Sudah kubilang, kamu sudah menyiksaku sebentar. Sudah waktunya bagi aku untuk menyiksamu, bukan? Bukankah itu adil, kan, Tang Xuan? Kata Lin Feng, tersenyum lebar. Dia meraih kerah Tang Xuan. Lin Feng memadatkan 100 juta jin kekuatan di tangannya dan membuang Tang Xuan. Bum bum bum. Kawah lain muncul. Tang Xuan berguling-guling di dalam. Tubuh Lin Feng dikelilingi oleh lampu-lampu emas yang mempesona. Tanah retak di bawah kakinya. Ki-nya tumbuh semakin menakutkan. Cucun Qiu dan Dong Fang Qing keduanya tercengang. Ki Lin Feng terus meningkat. Pada saat ini, Lin Feng Qi memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, tetapi tidak berhenti naik sampai mencapai bagian atas lapisan Dewa Agung ketiga. Lin Feng telah menerobos tanpa ada yang memperhatikan. Bagaimana dia melakukan itu? Hehe, kamu ingin dipukul dengan keras untuk menerobos. Betapa pintar, tebak Dong Fang Qing, tersenyum dingin. Dia menyadari bahwa dia telah dibodohi, seperti halnya Tang Xuan. Semua orang punya. Lin Feng sekarang telah menembus ke bagian paling atas dari lapisan Dewa Agung ketiga. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh.
Dia berdiri di bagian atas kawah dan menatap Tang Xuan, yang berjuang untuk bangun. Lin Feng melompat turun dan mendarat di kepala Tang Xuan, menginjak-injaknya. Hari ini, aku akan menjaga kawah ini. Tang Xuan harus berbaring di dalamnya selama 3 jam, atau dia tidak akan pernah keluar. Teriak Lin Feng dengan kejam, menatap Dong Fangqing. Wajah Dong Fangqing bengkok. Lin Feng memprovokasi mereka. Setelah menerobos, Lin Feng bisa dengan mudah bersaing dengan mereka. Dia telah dipermalukan selama perkelahian mereka, jadi dia harus mendapatkan kembali wajah dan wibawanya. Bab 1031, mengajar Tang Xuan dan Dong Fangqing pelajaran yang baik. Subscribe Penatua. Lin Feng, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Mengutuk Dong Fangqing dengan dingin. Dia sangat marah. Lin Feng sangat sombong. Tentu saja aku tahu. Jadi apa? Lin Feng tersenyum. Dia tidak memberi Dong Fangqing wajah sama sekali. Dia telah disiksa dalam 2 perkelahian terakhir, dia harus mendapatkan kembali wajah dan membuat mereka membayar. Lin Feng tidak bisa tunduk pada para pelayan pembudidaya misterius. Meskipun dia tidak tahu mengapa pria misterius itu melakukan semua hal itu, Lin Feng harus menunjukkan kepada mereka betapa mulianya dan mulianya dia. Bagaimana dia bisa tunduk pada pelayan? Lin Feng berdiri di bagian atas kawah. Jika Tang Xuan mencoba untuk keluar, Lin Feng akan menendang wajahnya. Tang Xuan tidak punya pilihan selain berbaring di kawah. Lin Feng ingin memberi mereka rasa obat mereka sendiri, dan membalas dendam dengan membayar mereka kembali pada permainan mereka sendiri. Catatan penerjemah idiom Neo-Konfusianisme oleh Zhu Xi dari dinasti Song. Tang Xuan telah menyiksanya, jadi Lin Feng secara alami ingin melakukan hal yang sama. Dong Fangqing menatap Lin Feng dengan murung dan mengepalkan tinjunya. Dia berharap dia bisa menghancurkan Lin Feng. Sepertinya kamu tidak mengerti situasi apa yang sedang kamu hadapi. Teriak Dong Fangqing dengan marah. Dia muncul di depan Lin Feng dalam sekejap mata dan melemparkan pukulan keras, tapi dia agak kehilangan alasannya dan lupa apa yang dikatakan pria misterius itu kepada mereka. Satu-satunya hal yang ada dalam benaknya pada saat itu adalah bahwa dia ingin memberi pelajaran yang baik bagi Lin Feng. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tenang. Lin Feng juga melemparkan pukulan ke dada Dong Fangqing. Mereka berdua didorong mundur. Lin Feng meluncur lebih dari 100 meter sementara Dong Fangqing didorong mundur selusin langkah. Tang Xuan, cepat dan keluar. Teriak Dong Fangqing. Tang Xuan buru-buru keluar. Dia tampak sengsara. Jubah hitamnya terkoyak, dan rambutnya berantakan. Dia tertutup debu dan lumpur. Tabirnya juga jatuh, sehingga orang bisa melihat wajahnya. Dia sebenarnya terlihat tampan dan pintar. Jika dia bukan pria berbaju hitam, akan sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Lin Feng menatap Tang Xuan, dan melintas ke arahnya. Dong Fangqing juga pindah. Lin Feng mendarat di belakang Tang Xuan, dan meraih kerahnya. Dong Fangqing meraih lengan Tang Xuan dan menendang Lin Feng. Lin Feng miring ke samping untuk menghindari serangan Dong Fangqing, dan tidak melepaskan Tang Xuan. Tang Xuan mencoba melepaskan diri, tetapi dia tidak berdiri dengan kuat, jadi dia jatuh kembali ke kawah. Dia terluka, tetapi dia juga seorang pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat, jadi dia tidak akan mengakui bahwa dia telah kalah. Tang Xuan melintas kembali dan melemparkan pukulan ke Lin Feng. Pada saat itu, Dong Fangqing juga menyerang lagi. Kedua pria hitam menyerang Lin Feng pada saat yang sama. Haha, datang, tunjukkan padaku betapa kuatnya dua pria berbaju hitam. Teriak Lin Feng. Dia bersemangat untuk bertarung. Dia hampir terkejut dengan emosinya sendiri. Dia memadatkan kekuatan spiritual Genesis dan melemparkan lebih banyak pukulan. Tinju mereka semua bertabrakan. Lembah Ju bergetar hebat, termasuk tanah dan udara. Ada beberapa ledakan. Tang Xuan terpesona. Dong Fangqing baik-baik saja. Lin Feng tertiup 1000 meter jauhnya dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah baru. Lin Feng kembali keluar seketika, dan ekspresi Dong Fangqing jatuh lagi. Lin Feng tak terkalahkan. Dia bahkan tampak semakin bersemangat untuk bertarung. Kedua pria berbaju hitam tidak bisa mempercayainya. Dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga. Perbedaan pada level mereka sangat besar, tapi tetap saja dia bisa bersaing dengan dua pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat, dan dia terus melukai Tang Xuan. Karena itu, kedua lelaki berbaju hitam itu hampir ketakutan. Namun, Dong Fangqing tahu bahwa jika dia tidak menekan Lin Feng akan membanjiri Tang Xuan. Dong Fangqing mengepalkan tangannya, energinya bergulung-gulung dalam gelombang lebih dari ribuan meter. 3 orang mulai bertabrakan lagi. Jika ada yang melihat pertempuran itu, mereka tidak akan pernah melupakannya. Lin Feng melintas dan mendarat di depan Tang Xuan lagi. Lalu Dong Fangqing melintas ke arah Lin Feng dan melemparkan pukulan. Tapi Lin Feng cepat, jadi dia mengelak dan pada akhirnya Dong Fangqing akhirnya meninju Tang Xuan yang awalnya di belakang Lin Feng. Tang Xuan terluka dan kinya yang murni lemah sehingga dia tampak lebih menyedihkan. Tang Xuan, aku bilang untuk tetap di kawah ini setidaknya 3 jam hari ini. Tidak ada yang bisa mencegah itu. Teriak Lin Feng dengan kejam. Tang Xuan memucat.
Dia mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan melintas ke arah Lin Feng lagi, bahkan jika dia terus kalah. Lin Feng memiliki keuntungan karena mampu menyerap ki murni dari dunia rohnya. Dia juga memiliki badan spiritual kejadiannya sehingga dia tidak pernah kekurangan ki murni. Lin Feng melemparkan pukulan lain ke Tang Xuan. Tinju mereka bertabrakan. Tinju Tang Xuan retak, dan dia terpesona lagi. Dia jatuh dan berguling-guling di tanah. Rambutnya terlihat lebih berantakan, dan dia tidak terlihat lagi tampan. Tang Xuan tercengang. Lin Feng adalah seorang pejuang yang luar biasa, seorang pejuang sejati. Dia baru saja menerobos dan dia 1000 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Tang Xuan sangat pucat. Lin Feng menatap Tang Xuan dan tersenyum. Dia tidak bisa mengalahkan Tang Xuan sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia menerobos, dia bisa. Tang Xuan tercengang. Lin Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia hampir tidak pernah melakukannya. Sepertinya tidak ada perbedaan antara lapisan Dewa Agung ketiga dan keempat. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Kamu menyiksaku sebentar sebelum, jadi sekarang giliranku. Petik 2. Sudah kubilang, tetap di kawah itu selama 3 jam sehingga kamu harus patuh, kata Lin Feng agresif. Dia terus berjalan semakin dekat ke Tang Xuan. Tang Xuan mulai panik. Apa yang bisa dia lakukan? Mengundurkan diri. Lin Feng, berhenti. Kami kalah. Kami mengakuinya, teriak Dong Fangqing pada saat itu. Dong Fangqing tidak senang tetapi mereka tidak punya pilihan, jika tidak, Lin Feng akan terus menghancurkan, mempermalukan dan menyiksa Tang Xuan. Saudara laki-laki ketiga mereka telah meninggal, yang kelima juga. Dari 8 orang, hanya 6 yang tersisa. Jika Tang Xuan meninggal juga, mereka hanya akan menjadi 5 dan itu tidak akan cukup lagi. Karena itu, ketika Dong Fangqing mengatakan itu, dia hanya menundukkan kepalanya. Lin Feng berhenti berjalan selama milidetik tapi kemudian dia terus berjalan ke arah Tang Xuan lagi. Dia menyeringai dingin, kemudian dia menendang Tang Xuan lagi. Tang Xuan jatuh kembali ke kawah lagi. Sudah kubilang, kamu harus tinggal di kawah ini selama 3 jam. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Lin Feng menyatakan dengan tegas. Dong Fangqing menghela nafas tanpa daya. Chu Chunqiu tetap diam sepanjang waktu. Dia hanya menonton Lin Feng. Dia tertegun juga. Lin Feng benar-benar bisa bersaing dengan pembudidaya lapisan Dewa Agung keempat. Zhao Mingjun dan Zi Jingxiao benar-benar jenius dan juga bisa melawan pertempuran seperti ini, tetapi mereka memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Lin Feng perlu melakukan upaya untuk mengejar ketinggalan dengan mereka. Bab 1032, bertemu pria misterius lagi. Subscribe Penatua. Aku harap kamu akan menepati janji kamu dan melepaskan saudara kedua aku dalam 3 jam, kata Dong Fangqing dengan marah. Dia tidak bisa terus bertarung melawan Lin Feng, atau dia akan kehilangan lebih banyak wajah. Hehe. Jangan khawatir, aku seorang pria dari kata-kata aku. 3 jam, tidak kurang, tidak lebih, jawab Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dong Fangqing dan Tang Xuan sudah bosan setelah beberapa menit. 3 jam terasa begitu lama. Tang Xuan bahkan lebih bosan, terutama di bagian bawah kawah. Dia tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya kakak laki-lakinya bisa berjalan-jalan. Lin Feng hanya menatap Tang Xuan. Tang Xuan hanya bisa melihat bayangan gelap Lin Feng. Dia tidak akan pernah melupakan ini. Lin Feng tampak tenang dan tenang. Dia tidak memberikan indikasi merasa sangat bahagia. Dong Fangqing dan Tang Xuan keduanya berpikir Lin Feng lebih menakutkan dari yang mereka pikirkan. Sebulan sebelumnya, Lin Feng telah membunuh saudara ketiga dan kelima mereka. Dia pasti membutuhkan bantuan untuk itu, atau menggunakan kartu truf, karena dia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Sekarang segalanya telah berubah. Dia cukup kuat untuk bersaing dengan pria berpakaian hitam. Lin Feng terus menjadi lebih kuat dan dia berkembang dengan cepat. Kecepatan kultivasinya meroket. Dia akan segera dapat membunuh mereka dengan mudah. Dong Fangqing dan Tang Xuan melamun, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa berharap tuan mereka akan memberi Lin Feng pelajaran yang baik, atau bahkan membunuhnya. 3 jam berlalu, Tang Xuan akhirnya keluar dari kawah. Lin Feng masih nyengir. Tang Xuan marah ketika dia melihat itu, tetapi dia tidak merasa ingin tinggal sehingga dia hanya melintas dan menghilang dalam kegelapan. Dong Fangqing menatap Lin Feng untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, Lin Feng, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tuanku. Petik 2. Dong Fangqing kemudian melintas dan terbang tanpa memastikan Lin Feng dan Chu Chunqiu mengikuti. Lin Feng menatap Chu Chunqiu dan mengangguk. Mereka mengikuti Dong Fangqing. Dong Fangqing awalnya ingin menunjukkan kepada Lin Feng seberapa cepat dia, tapi Lin Feng sama cepatnya, sehingga jarak di antara mereka tidak meningkat. Sangat cepat, Dong Fangqing berada di luar lembah Ju. Matahari bersinar di luar. Lin Feng dan Chu Chunqiu menyadari bahwa pria misterius itu tidak ada di lembah Ju lagi. Di arah itu adalah, Chu Chunqiu merasa ada sesuatu yang salah. Itu adalah arah kota Tiandong. Kota Tiandong. Dia membawa kita ke kota Tiandong. Lin Feng tidak mengerti.
Ada pembudidaya yang sangat kuat di kota Tiandong. 3 dari 4 sekte dan klan paling kuat ada di sana, klan manusia kuno, klan Yan kuno, dan sekte Tianji. Yang terakhir, Balai Zhao, berada di negara Zhao. Pria misterius itu adalah seorang kultivator yang kuat dari kota Tiandong. Bisik Lin Feng, ada begitu banyak jenius di sana. Siapa pria misterius itu, dan dari mana asalnya? Mengapa dia berada di negeri keabadian? Lin Feng tidak tahu. Meskipun dia tidak tahu, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya mengikuti Dong Fang King diam-diam. Lembah Ju dibatasi oleh Kekaisaran Riguang, Kekaisaran Falan, dan kota Tiandong. Itu tidak terlalu jauh. Dalam 2 jam, mereka telah terbang lebih dari 3 juta li, dan akhirnya tiba di tepi kota Tiandong. Dong Fang King perlahan mendarat di tanah. Lin Feng dan Chu Chun Qiu mengikuti. Tuanku ada di Tiandong City, ayo, kata Dong Fang King acuh tak acuh. Jalan itu lebarnya ratusan meter. Tidak mungkin ada kemacetan di jalan seperti itu. Suasana hidup di trotoar. Ada banyak pedagang jalanan dan beberapa dari mereka memiliki antrian besar. Orang-orang tersenyum lebar dan tampak bahagia. Dan yang paling penting, semua orang adalah dewa tertinggi. Ada beberapa kaisar dewa yang langka di sana-sini, yang hanya membuktikan orang-orang di sini lebih kuat. Tidak heran ada begitu banyak pembudidaya kuat di kota Tiandong, pikir Chu Chun Qiu, menghela nafas. Semua pembudidaya benua tahu bahwa orang-orang di kota Tiandong sangat kuat. Tiandong City terkenal berkat klan manusia kuno, klan Yan kuno dan sekte Tianji. Ini adalah kota pertama di benua itu. Petik 2. Kekaisaran Falan adalah kekaisaran pertama di benua itu, tetapi tampaknya sangat dibandingkan dengan kota Tiandong, Lin Feng memperhatikan. Dia mengendalikan kekaisaran Falan hari ini, jadi dia tahu betapa kuatnya itu. Chu Chun Qiu hanya menghela nafas. Mungkin sudah waktunya untuk membuat kerajaan Falan berubah. Jika sekte naga kuno dan Tian Dao Yuan pindah ke kekaisaran Falan, maka kekaisaran Falan akan menjadi kuat dan reputasinya akan meningkat lagi. Itulah yang dipikirkan Lin Feng, tetapi dia tidak membicarakannya, terutama karena masa depannya tidak pasti karena pria misterius itu, yang mungkin membunuhnya. Semuanya menunjuk kemungkinan bencana. Tapi Lin Feng tidak menyesali apapun, dan hanya mengikuti Dong Fang King. Mereka sudah berjalan selama puluhan li. Lin Feng dan Chu Chun Qiu tidak terburu-buru. Mereka berjalan di sepanjang jalan dan jalur yang berbeda, akhirnya tiba di depan halaman. Dong Fang King mengetuk gerbang logam besar. Bangunan di belakangnya sangat tua. Ketuk, ketuk. Dong Fang King berbalik dan menunggu. Sangat cepat, seseorang membuka gerbang. Seorang anak melihat keluar, agak muda dan lembut, dan bertanya, siapa Lin Feng? Tolong laporkan kepada Tuan bahwa Dong Fang King ada di sini. Dong Fang King menjawab dengan hormat kepada anak itu. Ketika Lin Feng melihat anak itu, dia heran, dan hampir tidak bisa percaya, anak itu memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga. Anak itu berusia sekitar 10 tahun. Lin Feng memeriksa tulang-tulangnya dan menyadari bahwa anak itu benar-benar berusia 10 tahun, dia bukan hanya orang yang lebih tua yang telah berubah menjadi seorang anak. Dia benar-benar masih kecil. Aku bertanya, siapa Lin Feng? Ulang anak itu dengan marah. Lin Feng berjalan ke depan dan tersenyum, itu aku. Aku Lin Feng. Petik 2. Baiklah, ikut aku. Yang lain, tunggu di sana. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin ayah aku, kata anak itu, dan memimpin. Pada saat yang sama, gerbang menutup sendiri. Jika Dong Fang King tidak bergerak cepat, gerbang akan menamparkan hidungnya. Dong Fang King memandang gerbang yang tertutup dengan marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Chu Chun Qiu tidak memikirkan hal tertentu. Pria misterius itu ingin melihat Lin Feng, tapi mengapa? Lin Feng mengikuti anak itu. Halamannya tidak sebesar itu, dan agak sederhana. Bangunan itu terbuat dari kayu dan berusia ratusan ribu tahun, tetapi anehnya terawat dengan baik. Lin Feng dan anak itu berjalan ke koridor batu dengan air yang mengalir di kedua sisi. Cukup indah. Masuk ke sana, kata anak itu datar, menunjuk ke sebuah kamar. Bab 1033, Dunia Pertempuran dan Dunia Ekstrateritorial. Subscribe Penatua. Di sana, tanya Lin Feng, menunjuk ke kamar. Namun, anak itu mengabaikan Lin Feng dan berjalan pergi. Lin Feng tersenyum kecut. Anak itu memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia bisa menjadi sombong mengingat kekuatannya. 10 tahun dan kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, itu adalah sesuatu yang baru bagi Lin Feng. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia akan melihat pria misterius itu lagi, jadi dia merasa gugup. Lin Feng mengetuk pintu. Masuk, aku sudah menunggu kamu sebentar, sebuah suara suram memanggil. Itu terdengar seperti suara iblis yang bisa datang langsung dari neraka. Tidak ada orang selain pria itu yang bisa berbicara seperti itu. Lin Feng membuka pintu, memasuki ruangan, dan menutup pintu di belakangnya. Ledakan. Begitu Lin Feng menutup pintu, dia merasakan sesuatu menyerangnya. Dadanya dipalu.
Dia bersiap untuk melawan serangan, untungnya, tetapi dia masih terpesona dan menabrak dinding dan kemudian ke lantai. Dia segera batuk darah. Lin Feng batuk dan merangkak kembali. Serangan yang menakutkan. Untungnya, dia memiliki tubuh spiritual kejadian. Namun, serangan lain datang dan dia jatuh ke lantai dan batuk darah lagi. Kedua serangan biaya banyak Lin Feng Qi murni. Awalnya, dia merasa baik dan kuat, tetapi setelah dua serangan itu, dia merasa sangat lemah. Lin Feng belum berdiri, tetapi dia melihat dua sepatu bot hitam dan mantel hitam pembudidaya misterius. Aku menggunakan hanya 30% dari kekuatan aku dalam pukulan pertama. Kamu menolaknya meskipun memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Aku menggunakan 40% dari kekuatan aku di pukulan kedua. Kamu menolaknya meskipun memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Sepertinya kemenanganmu melawan Tang Xuan dan Dong Fang King bukan karena keberuntungan, kata pria misterius itu dengan tenang. Lin Feng menemukan suara pria itu cukup mengesankan. Apa yang ingin kamu buktikan? Tanya Lin Feng, menyeka darah dari mulutnya. Dia berjuang untuk berdiri. Aku hanya ingin melihat apakah kamu adalah aset yang berharga atau tidak. Kamu adalah. Jadi aku tidak akan membunuhmu, karena aku bisa memanfaatkanmu, kata pria misterius itu, tersenyum santai. Namun, dia masih terlihat cukup menyeramkan. Lin Feng bergetar dari kepala hingga kaki, dan jantungnya berdegup kencang. Pria itu akan menyelamatkan hidupnya. Dia telah lulus ujian. Jika dia tidak menolak kedua pukulan itu, pria itu mungkin telah membunuhnya secara langsung. Aku menyelamatkan hidup aku sendiri, pikir Lin Feng sambil tersenyum, tapi dadanya sakit. Kedua pukulan itu telah melukainya. Tetap saja, dia akan segera sembuh. Apa yang harus kamu katakan adalah kamu tidak akan mati karena kamu berbakat dan berani, kata pria misterius itu, menggelengkan kepalanya. Lin Feng tersenyum datar. Tidak peduli apa, dia sangat lemah dibandingkan dengan pria itu, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan atau dikatakan. Dia hanya harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan pria itu dengannya. Aku yakin kamu memiliki banyak pertanyaan. Mengapa kamu tidak bertanya kepada aku? Pria misterius itu duduk dan menawarkan. Lin Feng berdiri di sana, terkejut. Pria itu memahaminya dengan baik. Keringat dingin muncul di dahi Lin Feng. Dia beruntung. Maukah kamu menjawab jika aku mengajukan pertanyaan? Lin Feng membalas, menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir pria itu akan menjawab pertanyaannya. Pria misterius itu adalah seorang kultivator yang luar biasa, seperti seorang raja di zaman kuno. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak bertanya padaku, jawab pria misterius itu. Dia tertarik pada Lin Feng. Dia tersenyum lagi dan menyaksikan Lin Feng. Baiklah, jadi, siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Apa yang kamu mau dari aku? Apakah kamu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Lin Feng segera menjawab. Pria misterius itu mengerutkan kening. Dia mengira Lin Feng hanya akan mengajukan satu pertanyaan pertama, tetapi pada akhirnya, dia telah mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Lin Feng benar-benar berani. Dia lupa bahwa Lin Feng bahkan telah bertindak sebulan sebelum untuk meninggalkan Lembah Ju. Aktingnya bahkan berhasil membodohinya. Karena Lin Feng telah mengajukan 3 pertanyaan, dia masih bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Kamu bisa bertanya pada roh api siapa aku. Tanyakan padanya siapa yang menyegelnya kembali pada hari-hari itu. Mengenai di mana aku berasal, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku berasal dari bumi dan langit. Aku diciptakan pada saat yang sama. Dan untuk pertanyaan terakhirmu, aku awalnya ingin membunuhmu karena kamu membunuh 2 hambaku, tetapi aku menyadari kamu memiliki potensi dan sangat kuat, jadi membunuhmu akan sangat disayangkan. Karena itu, aku ingin kamu menjadi pelayan aku. Kamu akan bekerja untuk aku. Aku memberitahumu seluruh kebenaran dan menjawab 3 pertanyaanmu. Pria misterius itu menyimpulkan dengan santai. Lin Feng tetap diam. Dia tidak gugup atau kaget. Aku benar. Kamu adalah pria misterius dari masa lalu. Orang yang menyelamatkan benua. Orang yang mengkritik di mana-mana saat ini. Lin Feng berbicara setelah beberapa saat. Dia sudah menebak itu sebelumnya, dan sekarang pria misterius itu telah mengkonfirmasi dugaannya. Lin Feng tahu pria misterius itu adalah orang yang dikritik di mana-mana di dunia karena mereka pikir dia telah menghancurkan berbagai klan dan sekte. Saat itu, Lin Feng juga percaya cerita itu. Sekarang, dia tahu yang sebenarnya. Kisah-kisah lain hanyalah rumor dan penyamaran yang bagus. Pria misterius itu telah menyelamatkan seluruh dunia. Dia telah menyegel roh api dan menyelamatkan negeri keabadian. Pria misterius itu memperhatikan ekspresi Lin Feng tidak berubah, jadi dia sedikit terkejut. Lin Feng sudah menebak siapa dia. Sepertinya kamu tidak hanya berani dan kuat, kamu juga pintar. Aku senang menemukan kamu, pria misterius itu mengangguk puas. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Lin Feng. Sekarang tahu siapa pria itu, dia tetap sangat berhati-hati. Dia telah belajar dari kesalahan masa lalunya dengan Xuan Yuan sang iblis kaisar. Dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa mempercayai orang terlalu mudah.
Pergi ke dunia pertarungan, jawab pria misterius itu dengan lugas. Dia sudah memikirkan masalah itu untuk sementara waktu. Namun, jika Lin Feng tidak membunuh kedua lelaki itu secara hitam dan menghancurkan Tang Xuan dan Dong Fangqing, dia tidak akan membuat keputusan secepat itu. Ketika Lin Feng mendengar itu tidak ada artinya. Dia belum pernah mendengar tentang World of Battles. Tidak banyak orang di negara keabadian yang tahu tentang dunia pertempuran dan dunia ekstrateritorial yang dengannya mereka memiliki masalah. Dengan kata-kata sederhana, dunia pertempuran adalah dunia yang dibangun oleh semua sekte dan klan kuno untuk dibangun. Dunia yang istimewa. Dunia pertempuran berjarak 330.000 meter di langit negara keabadian. Ini melindungi negara keabadian. Salah satu tujuannya adalah untuk bertarung melawan roh api dan jenderal-jenderal roh api yang ada di dalam tanah penetrating Ocean of Flames. Tidak banyak orang tahu tentang itu. Kebanyakan orang tidak tahu tentang dunia pertarungan dan dunia ekstrateritorial, yang menyedihkan. Ketika Qi murni menjadi lebih berlimpah, leluhur berhenti memberitahu orang muda tentang hal itu. Petik 2. Ketika pria misterius itu mengatakan itu, dia tampak muram. Lin Feng terkejut. Bab 1034, Cakrawala Lin Feng melebar. Subscribe Penatua. Dunia pertempuran, apakah orang-orang di sana kuat? Tanya Lin Feng. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Pria misterius itu mengangguk, sangat kuat. Semua orang ada jenius dari zaman kuno. Mereka bisa berkultivasi dengan tenang di sana. Di dunia pertempuran, kekuatan itu penting, tetapi wilayah juga sangat penting. Jika kamu kuat tetapi tidak memiliki wilayah, orang tidak akan menghormati kamu. Kamu juga perlu memperluas wilayah kamu juga. Dunia pertempuran sudah ada sejak lama, bisa dibayangkan beberapa orang memiliki wilayah besar. Ada Dewa Agung-Agung dan Dewa Agung di sana. Dewa Agung-Agung di dunia pertarungan jauh lebih kuat daripada di sini. Karena itu, jangan khawatir tentang lautan api, bahkan jika itu meledak, negara keabadian tidak akan pernah hancur karena ada dunia yang luar biasa di atas negara keabadian, dunia pertarungan. Meskipun kompetisi sengit di dunia pertempuran, mereka tidak ceroboh di saat bahaya. Ketika negara keabadian dalam bahaya, mereka membantu. Petik 2. Apa tingkat budidaya roh api? Tanya Lin Feng. Dia semakin tertarik dengan hal itu. Apa tingkat kultivasi kamu? Tanya pria itu. Lin Feng terkejut, apa yang pria itu katakan namun dia tetap menjawab, atas lapisan Dewa Agung ketiga. Baiklah, roh api itu lebih kuat darimu oleh seluruh alam, kata pria misterius itu dengan ragu-ragu pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum dengan sadar. Namun, ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut. Sebuah dunia, apakah pria itu berarti lapisan kultivasi? Seluruh dunia, apa maksudmu? Desak Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Apakah ada sesuatu setelah lapisan Dewa Agung, kalau begitu? Leluhur yang saleh, kata pria misterius itu dengan hati-hati. Lin Feng tercengang. Setelah Dewa Agung-Agung adalah lapisan leluhur yang saleh, dan roh api secara mengejutkan adalah leluhur yang saleh. Dan karena lelaki misterius itu mengatakan bahwa roh api lebih kuat darinya oleh seluruh wilayah, mungkin itu berarti dia memiliki kekuatan di bagian atas lapisan leluhur ketuhanan yang ketiga. Tidak, kamu salah. Lapisan Godly Ancestor tidak dibagi menjadi beberapa level. Alasannya adalah leluhur yang saleh sudah berada pada level setinggi mungkin di jalur kultivasi, kata sang misterius tiba-tiba. Lin Feng tertegun, pria itu tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi pria itu juga leluhur yang saleh. Kamu adalah leluhur yang saleh juga? Tanya Lin Feng segera. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan hal itu, seorang kultivator yang memiliki tingkat setinggi mungkin di jalur kultivasi ada di depannya. Tidak ada yang lain setelah leluhur yang saleh. Leluhur yang saleh tidak bisa terus maju. Itu batasnya. Leluhur yang saleh adalah yang terkuat dari semua dewa di alam semesta. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menghela nafas, setidaknya dia punya tujuan baru. Hanya 5 lapisan budidaya memisahkannya dari lapisan leluhur yang saleh. Tidak akan lama baginya. Jika pria misterius itu sudah menjadi leluhur yang saleh, maka Lin Feng hanya harus menjadi kuat atau lebih kuat. Maka dia juga akan bisa melindungi dunia rohnya terhadap siapapun. Bocah kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu ingin melindungi dunia roh kamu, kamu harus menerobos ke puncak lapisan Dewa Agung ke-8. Ini tidak mudah, tetapi jika kamu pergi ke dunia pertempuran, kamu akan melakukannya, gumam pria misterius itu. Jika Lin Feng tidak mendengarkan dengan seksama, dia tidak akan mendengar. Tuan, kamu memberitahu aku tentang dunia pertempuran, bagaimana dengan dunia ekstrateritorial? Lin Feng bertanya. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh, jangan tanya aku. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia ekstrateritorial, maka pergilah dan lihat sendiri. Aku hanya tahu itu ada, tetapi aku belum pernah melihatnya. Aku hanya tahu mereka juga memiliki leluhur yang saleh, tetapi mereka tidak memanggil mereka demikian. Mereka memiliki kekuatan yang sama. Baiklah, kamu belum pernah ke World of Battles, nak, jadi jangan terlalu memikirkan dunia ekstrateritorial.
Jika kamu berhasil pergi ke dunia pertempuran, itu cukup mengesankan. Aku akan mengagumi kamu jika kamu berhasil pergi ke sana, lelaki misterius itu menggodanya. Lin Feng tidak merasa dipermalukan. Pria itu adalah leluhur yang saleh, itu suatu kehormatan untuk berbicara dengannya. Tuan, bukankah kamu berniat membunuhku pada awalnya? Tanya Lin Feng setelah lama. Pria itu tersenyum jahat dan mengejek, tidak ada yang pasti. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa membunuhku di lembah Ju, dan kamu tidak akan memberi aku waktu untuk melakukan hal-hal aku sendiri selama sebulan. Kamu tidak akan memiliki Dong Fang King dan Tang Xuan bertarung melawan aku untuk menguji kekuatan aku, juga, jadi aku pikir kamu tidak pernah benar-benar ingin membunuhku. Lin Feng tersenyum. Meskipun dia tidak yakin, dia masih berbicara. Pria misterius itu tersenyum. Lin Feng percaya diri. Dia benar-benar berpikir untuk membunuh Lin Feng, tetapi ketika Lin Feng menunjukkan betapa kuatnya dia pikir itu akan sangat disayangkan. Mengapa membunuh seorang pemuda yang memiliki potensi besar? Dia kehilangan 2 pelayan, sangat disayangkan. Tetapi jika dia bisa membuat Lin Feng di sisinya, itu tidak masalah. Selain itu, dia juga bisa dengan mudah menghidupkannya kembali. Bagaimanapun, ia memiliki kekuatan lapisan leluhur yang saleh, tetapi ia tidak akan melakukannya. Lin Feng, panggil Cucun Qiu. Beritahu Dong Fang King bahwa dia dan yang lainnya, kecuali Raja Iblis, harus kembali ke lembah Ju untuk bercocok tanam. Aku tidak ingin melihat mereka sampai mereka menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, kata pria misterius itu dengan tiba-tiba. Dia terdengar cukup tegas. Lin Feng gugup lagi. Ketika seorang leluhur yang saleh berbicara, itu luar biasa, kekuatan leluhur yang saleh. Lin Feng perlahan terkena hal-hal baru. Baiklah, aku akan pergi, Lin Feng mengangguk. Dia berbalik dan berjalan ke halaman. Anak dengan pakaian cian masih berdiri di depan gerbang dan mencegah Lin Feng membukanya. Dia tampak biasa, tapi Lin Feng tahu dia berbahaya. Teman kecil, Tuan mengatakan kepada aku untuk memberitahu kamu untuk membuka pintu dan membiarkan aku keluar. Lin Feng tersenyum pada bocah itu. Anak itu melirik Lin Feng tanpa ekspresi dan mengangguk. Dia membuka gerbang dan menghilang. Lin Feng mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar. Cucun Qiu dan Dong Fang King masih di depan gerbang. Ketika Cucun Qiu melihat Lin Feng aman dan sehat, dia lega. Cucun Qiu, ikut aku. Dia ingin melihatmu, kata Lin Feng pada Cucun Qiu. Ekspresi Cucun Qiu tiba-tiba berubah. Pria itu ingin melihatnya. Cucun Qiu bertanya dengan cemas, dia tidak ingin membunuhmu, jadi dia ingin membunuhku. Hehe, jangan terlalu banyak berpikir. Masuk ke dalam. Dia hanya ingin berbicara denganmu. Dia pasti akan memperluas cakrawala kamu, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Cucun Qiu memasuki halaman diam-diam. Cucun Qiu terkejut bahwa Lin Feng menghindari jawaban, karena dia benci ketika orang melakukannya padanya. Cucun Qiu tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan pergi. Anak itu memimpin jalan. Ketika Dong Fang King melihat itu, dia khawatir, tetapi selain Lin Feng, siapa lagi yang bisa dia tanyakan? Tak seorang pun. Lin Feng, apakah tuan kita menyebutkan kita? Tanya Dong Fang King dengan gugup. Lin Feng menatapnya, dia tidak tahu mengapa, tetapi karena dia telah berbicara dengan pria misterius itu, dia tidak membenci pria hitam sebanyak itu lagi. Tuanmu mengatakan kamu dan semua orang lain dalam warna hitam, kecuali Raja Iblis kuno, harus kembali ke lembah Ju untuk berkultivasi, dan bahwa dia tidak ingin melihat kalian lagi sampai kamu berhasil menembus ke lapisan kelima Dewa Agung. Petik 2. Ekspresi Dong Fang King jatuh. Tuan kita mengatakan itu. Dong Fang King heran. Lin Feng bertanya, apa yang salah? Lin Feng, apakah tuan kami meminta kamu untuk pergi ke dunia pertempuran? Tanya Dong Fang King dengan murung. Dia bahkan memerah dan terlihat sangat kecewa. Lin Feng mengangguk, tidak. Sebenarnya, dia bilang dia akan mengagumiku jika aku berhasil pergi ke World of Battles. Dia tidak memberitahu aku cara pergi atau bahwa dia akan mengirim aku. Petik 2. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Lin Feng, kata Dong Fang King. Tiba-tiba dia tampak jauh lebih tenang. Dia berterima kasih kepada Lin Feng, berbalik, dan pergi. Lin Feng tidak mengerti, tapi dia pikir Dong Fang King sebenarnya terlihat agak sedih. Dunia pertarungan. Mengapa dia marah karena dunia pertarungan? Lin Feng tidak mengerti. Bab 1035, Kekuatan Leluhur yang Saleh. Subscribe Penatua. Lin Feng dengan sabar menunggu di luar dan melihat sekeliling sekarang dan kemudian. Bangunan-bangunan di sekitar semuanya kuno. Mereka semua terbuat dari kayu dan berusia ratusan ribu tahun, namun mereka tampak baru. Tidak ada yang tua dan jompo. Lin Feng tidak mengerti mengapa semua bangunan di Tiandong City tampak begitu tua. Seperti apa penghuni kota lainnya. Pria misterius itu tinggal di sana, yang berarti tempat ini luar biasa. Kalau tidak, leluhur yang saleh tidak akan memilih tempat ini untuk menetap. Lin Feng menunggu selama 3 jam. Cucun Qiu menghabiskan lebih banyak waktu di sana daripada yang dia miliki.
Apa yang dikatakan pria misterius itu kepadanya? 4 jam berlalu. Gerbang halaman akhirnya terbuka, tetapi itu bukan Chu Chun Qiu. Itu anak laki-laki. Dia menekuk jari telunjuknya dan berkata, "Ayahku ingin kamu masuk." Lin Feng mengangguk. Dia berjalan ke kamar sendiri kali ini, karena dia tahu di mana itu. Ketika dia tiba, pintu terbuka, jadi dia langsung masuk. Pria misterius dan Chu Chun Qiu menatap Lin Feng. Lin Feng terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya. "Lin Feng, jika aku harus memilih satu orang, antara kamu dan Chu Chun Qiu, menurut kamu siapa yang akan aku pilih?" Tanya pria misterius itu tiba-tiba. Lin Feng tertangkap tidak siap. Matanya terbuka lebar. Dia menatap Chu Chun Qiu. "Tuan, pilih saja siapa yang kamu inginkan. Jangan tanya aku," dia akhirnya menjawab dengan tenang. Pria itu tersenyum. Chu Chun Qiu juga melakukannya. Lin Feng tersenyum juga, tapi mengapa? "Lin Feng, kami menjawab dengan cara yang sama," kata Chu Chun Qiu, nyengir padanya. Sesaat sebelumnya, dia gugup karena pria itu menanyakan pertanyaan yang persis sama kepadanya. Kapanpun pria misterius itu menanyakan sesuatu, itu tidak seperti itu, selalu ada tujuan. Apapun bisa terjadi jika mereka memberikan jawaban yang tidak memuaskan, tetapi mereka tidak. "Tuan, mengapa kamu bertanya kepada kami itu?" tanya Lin Feng. Dia membencinya ketika orang selalu memiliki motif tersembunyi. Itu memberinya perasaan berada dalam bahaya permanen. Pria misterius itu melirik Lin Feng dan Chu Chun Qiu, dan kemudian menggelengkan kepalanya diam-diam, sangat sederhana. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu memiliki perjanjian rahasia, dan juga apa yang kamu rasakan jauh di dalam hati kamu." Raja Iblis Kuno berkata bahwa kamu telah menjadi musuh sejak benua 9 awan, tapi aku tidak mengira kamu mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Kamu mengenal satu sama lain dengan baik, jadi mengapa menjadi musuh? Sudah waktunya bagi kamu untuk memperluas wawasan kamu. Siapa yang peduli tentang siapa penguasa utama benua 9 awan itu? Tidakkah kamu merasa ini konflik lama dan kekanak-kanakan? Dunia pertarungan harus menjadi taman bermain barumu. Jika kamu bertahan di sana, maka kamu akan tahu bahwa kamu adalah pembudidaya kuat sejati. Siapa yang peduli dengan dunia kecil-kecil seperti Nine Cloud? Pria misterius itu mencibir. Dia berharap Lin Feng dan Chu Chun Qiu bisa menjadi teman. Mereka tidak lagi berada di benua 9 awan. Mereka juga tidak berada di benua dewa. Jika mereka tidak berubah, mereka masih akan berada di benua 9 awan. Chu Chun Qiu tidak rela meninggalkan benua 9 awan, sementara Raja Iblis Kuno telah terluka oleh Lin Feng dan melarikan diri, jadi Chu Chun Qiu perlu memperluas cakrawala. Sesaat sebelumnya, pria misterius itu memberitahunya tentang dunia pertempuran dan dunia ekstrateritorial, jadi dia sangat bersemangat. Ada jenius nyata di sana dan pertempuran sengit. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang itu tahu bagaimana melupakan kesia-siaan bila perlu. Itu adalah dunia yang sempurna, jadi Chu Chun Qiu ingin pergi ke sana juga. Dia siap mengambil risiko untuk melihat dunia semacam itu, bahkan jika dia terbunuh di dunia pertempuran, itu tidak masalah, setidaknya, dia akan melihat dunia. "Kamu memikirkannya, kamu mau pergi ke dunia pertarungan atau tidak?" tanya lelaki misterius itu, mengerutkan kening dan menatap mereka. Lin Feng menatap pria itu diam-diam. Chu Chun Qiu mengangguk dan berkata langsung, "Ya, aku tidak memiliki akar di negara keabadian. Aku bukan dari sini, aku ingin pergi ke dunia pertarungan." "Bagaimana denganmu, Lin Feng?" tanya Chu Chun Qiu dengan provokatif. Tapi Lin Feng tidak peduli, dan hanya bertanya, "Dong Fang King bertanya padaku apakah kamu telah memintaku pergi ke dunia pertarungan," dan pada akhirnya, dia pergi dan terlihat sangat sedih. "Kenapa?" tanya Lin Feng. Dia ingin memahami apa yang terjadi pertama kali sebelum maju. Pria misterius itu tidak menyangka Lin Feng akan mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia menjawab, "Kamu dan Chu Chun Qiu akan pergi ke dunia pertarungan, yang berarti beberapa pria berkulit hitam tidak akan. Kamu mengerti?" "Apa?" "Chu Chun Qiu dan aku mencuri beberapa tempat mereka." "Bagaimana dengan Raja Iblis Kuno?" tanya Lin Feng. Tapi kali ini pria misterius itu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Raja Iblis Kuno akan pergi bersamamu. Tetapi sebelum kamu pergi, kamu harus lulus ujian. Jika kamu tidak lulus ujian itu, kamu tidak akan pergi ke World of Battles," tambah pria misterius itu. Chu Chun Qiu dan Lin Feng mendengarkan dengan cermat. Pria misterius telah memutuskan untuk mengirim Lin Feng dan Chu Chun Qiu ke World of Battles yang berarti Dong Fang King tidak akan bisa pergi. Tidak heran dia merasa putus asa. Lin Feng tetap diam. Dia merasa agak sedih tentang hal itu, tetapi dia tidak merasa bersalah karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pria misterius itu memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Dong Fang King juga tahu itu. Dia bahkan berterima kasih pada Lin Feng pada akhirnya. Dia tidak marah padanya, dan tidak menantangnya untuk pertempuran lain. Itulah perbedaan antara orang bodoh dan orang pintar. "Aku pikir aku pernah mendengar nama itu, Dong Fang King, tapi aku tidak tahu di mana," bisik Chu Chun Qiu, menggelengkan kepalanya. Dia tahu nama itu dari suatu tempat. Itu pasti seseorang yang terkenal.
Ketika pria misterius itu mendengar Chu Chun Qiu, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, dari mana kamu mendengar namanya? Bocah kecil, Dongfang King berasal dari klan Dongfang. Apakah kamu mengetahuinya? Ekspresi Chu Chun Qiu berubah. Dia ingat dia telah bertemu dengan beberapa tamu kehormatan di sebuah jamuan di kerajaan Lunbi. Dia telah bertemu dengan pemimpin klan Dongfang, Dongfang King. Dongfang Clan, tanya Lin Feng. Dia belum pernah mendengar tentang klan itu. Klan Dongfang berusia ratusan ribu tahun. Mereka dihancurkan sejak lama. Mereka sangat kuat pada satu waktu. Aku tidak mengira Dongfang King masih hidup, tapi sekarang, kata Chu Chun Qiu, agak kagum. Haha, jangan merasa canggung. Dongfang King hanyalah salah satu pemimpin klan. Dan tahukah kamu siapa Tang Xuan, yang disiksa Lin Feng? Tanya pria misterius itu. Tiba-tiba dia terdengar antusias. Chu Chun Qiu menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertemu dengannya, jadi dia tidak tahu. Pria misterius itu tidak terkejut, dia hanya tersenyum dan berkata, pemimpin Kastil Tang. Dan tahukah kamu siapa pria kulit hitam lainnya? Lanjut pria misterius itu. Chu Chun Qiu menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak salah, mereka harus menjadi pemimpin beberapa sekte dan klan lain yang telah dihancurkan. Lin Feng memotong pada saat itu. Pria misterius itu mengangguk, memang. Kamu menebak dengan benar. Mereka adalah pemimpin sekte dan klan kuno yang telah dihancurkan, klan Tu dan klan Lin. Tentu saja, Kuang Zhan, yang kamu bunuh, adalah pemimpin klan Kuang. Sayangnya, kamu membunuhnya di dunia roh kamu. Agak menyedihkan, kata pria misterius itu, mendesah sedih. Tetapi pada saat yang sama, dia memandang Lin Feng dengan hormat karena begitu agresif dan berani. Klan dan sekte mereka hancur, kenapa mereka? Tanya Chu Chun Qiu, mengapa mereka masih hidup? Haha, bocah kecil, tahukah kamu seberapa kuat leluhur ilahi itu? Tertawa pria misterius itu, menggelengkan kepalanya. Chu Chun Qiu dan Lin Feng saling melirik. Leluhur yang saleh sangat kuat. Dia bahkan telah menyegel roh api dari laut api-api penetrasi kembali pada hari-hari, dan dia juga mampu membawa orang hidup kembali. Itulah kekuatan leluhur yang saleh. Bab 1036, memecahkan satu isu terakhir. Subscribe Penatua. Lin Feng, Chu Chun Qiu, ujian untuk World of Battles akan dimulai bulan ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan sebelum itu, lakukanlah. Karena jika kamu berhasil pergi ke dunia pertempuran, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tes akan menjadi semacam kompetisi bagi para jenius muda. Xi Jingxiao dan Zhao Mingjun, yang kamu kenal, akan berpartisipasi juga. Namun, Xi Jingxiao dan Zhao Mingjun bukan jenius muda terkuat dari 4 sekte dan klan terkuat. Yang terpenting sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Selain kamu dan Raja Iblis Kuno, 22 orang lainnya akan berpartisipasi. Hanya 8 orang yang akan memenuhi syarat untuk pergi ke World of Battles. Pertempuran akan sengit, seperti yang bisa kamu bayangkan. Aku tidak takut membuatmu merasa kurang percaya diri. Tak satu pun dari orang-orang itu akan membuat kesalahan, karena mereka adalah para jenius muda terkuat dari negeri keabadian. Kalian bertiga tidak banyak dibandingkan dengan orang-orang itu. Kamu adalah yang paling lemah di antara mereka, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Pria misterius itu selesai dengan hikmat. Lin Feng dan Chu Chun Qiu merasakan tekanan tiba-tiba. 25 orang akan berpartisipasi dalam kompetisi, dan hanya 8 yang memenuhi syarat. Lin Feng dan Chu Chun Qiu harus bekerja. Jika mereka ingin terus maju, mereka harus mendapatkan lebih banyak pengalaman, atau menembus lapisan leluhur yang saleh tidak akan mudah bagi mereka. Tuan, aku hanya punya satu pertanyaan. Mengapa kamu mendukung kami? Tanya Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengerti, begitu pula Chu Chun Qiu. Mereka berdua menunggu jawabannya. Pria misterius itu sedikit terkejut, dan tampak berpikir. Setelah beberapa menit, Chu Chun Qiu dan Lin Feng masih tidak terlihat cemas. Akhirnya, pria misterius itu menjawab, karena aku adalah pemimpin klan manusia kuno. Apa? Bagaimana itu mungkin? Lin Feng dan Chu Chun Qiu berseru pada saat yang sama. Mereka berdua tercengang. Pria misterius ini adalah pemimpin klan manusia kuno. Tuan, mengapa kamu menculik King Xin Yue saat itu? Apa tujuannya? Tanya Lin Feng dengan skeptis. Itu tidak perlu. Menculik King Xin Yue membantu aku menemukan kamu. Aku melihat kamu, Chu Chun Qiu, Xi Jingxiao, dan pertunjukan lainnya. Aku pikir itu adalah strategi yang hebat. Pria itu tersenyum dengan sadar. Dia meraih dan mengambil topi anyaman bambu. Dia juga melepas jubah hitamnya. Dia tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Dia adalah pria parubaya. Dia terlihat cukup tampan dan menawan. Matanya berbinar, rambutnya berkilau, dan alisnya panjang dan melengkung. Pria itu mengenakan jubah abu-abu sederhana. Sama sekali tidak terlihat mewah. Namun, statusnya luar biasa. Lapisan nenek moyang Gadli, pemimpin klan manusia kuno. Tuan, mengapa kamu menyembunyikan identitas asli kamu? Tanya Lin Feng. Pria itu mengerutkan kening dengan sedih.
Lin Feng mengajukan begitu banyak pertanyaan. Aku misterius, itu saja. Mengapa aku tidak bisa menjadi kultivator misterius, dan pemimpin klan manusia kuno pada saat yang sama? Tanya pria itu. Lin Feng mengangguk. Memang, pria itu bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Pemimpin klan manusia kuno, jadi kamu Fu Hao, kan? Tebak Cu Chun Qiu dengan hormat. Pria itu tidak menjawab tetapi Lin Feng dan Cu Chun Qiu tahu itu berarti dia memang Fu Hao, pemimpin klan manusia kuno. Leluhur yang saleh Fu Hao, leluhur yang saleh pertama dari negara keabadian. Tapi dia jelas bukan satu-satunya, karena jika pemimpin klan manusia kuno adalah leluhur yang saleh, itu berarti bahwa para pemimpin dari 3 klan terhebat lainnya dan sekte juga leluhur yang saleh. Tetapi kepala keluarga Tianji Sekte, Tian Fengzi, hanya memiliki kekuatan lapisan ke-7 Dewa Agung yang ke-7, dan juga guru Lin Qiongsheng dan Sachou. Jika itu adalah tingkat kultivasi sebenarnya, maka dia pasti lebih lemah dari Fu Hao. Anak laki-laki kecil, jangan memikirkan kekuatan orang lain. Ini tidak penting. Kamu perlu melakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang, dan kamu perlu memilah semuanya bulan ini. Kemudian kembali ke kota Tiandong untuk menemui aku. Cu Chun Qiu, itu juga berlaku untukmu. Ketika kamu berdua selesai, pergi ke alamat ini, perintah Fu Hao. Dia memberi mereka berdua alamat di kota Tiandong. Lin Feng dan Cu Chun Qiu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa mereka. Fu Hao kemudian bersiap pergi. Lin Feng memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, apakah kamu tahu penyembuhan keracunan jiwa? Hehe, nak, kupikir kamu tidak akan pernah bertanya. Aku melihat gadis itu di dunia roh kamu, Sue Linglong. Dia diracuni oleh klan iblis kuno. Aku pikir kamu sudah lupa tentang dia, Fu Hao menyeringai. Lin Feng tersipu, tapi tetap diam. Fu Hao tersenyum puas. Baiklah, jangan buang waktu. Cara terbaik untuk menyembuhkannya adalah dengan menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping dan kemudian merekonstruksi itu, kata Fu Hao dengan muram. Ekspresi Lin Feng jatuh keras. Dia sangat khawatir. Itu sangat berbahaya, kata Lin Feng serius. Haha, kamu pikir itu berbahaya? Aku pikir itu mudah. Sangat mudah. Fu Hao tertawa. Dia tidak berpikir untuk menghancurkan dan jiwa dan merekonstruksi itu berbahaya. Itu hanya hal dasar yang harus dilakukan untuk leluhur yang saleh. Karena seperti itu, tolong bantu aku. Jawab Lin Feng segera. Ekspresi Fu Hao berubah, tapi kemudian dia tersenyum masam. Aku akan menyelamatkan gadis itu dengan satu syarat, kata Fu Hao dengan serius. Lin Feng mengangguk langsung. Dia siap melakukan apa saja untuk Meng Qing. Baiklah, aku belum memikirkan suatu kondisi, tapi aku akan memikirkan satu dan kemudian aku akan memberitahumu. Kami bisa menyelamatkannya ketika kamu kembali dalam 1 bulan. Petik 2. Jangan kaget dengan tingkat kultivasinya ketika dia bangun, kata Fu Hao dengan percaya diri. Kenapa? Tanya Lin Feng. Haha, karena leluhur yang saleh adalah pembudidaya terkuat di dunia. Ketika wanita kamu bangun, dia akan memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, setidaknya. Petik 2. Oh, Tuan, ada banyak orang yang ingin aku hidupkan kembali, bisakah kamu? Kencing, anak kecil, jauh dari pandanganku. Petik 2. Lin Feng bercanda, tapi Fu Hao berteriak dengan marah. Lin Feng dan Cu Chun Qiu keduanya tertiup ke langit dan jatuh di luar kediaman. Lin Feng berdiri dan tersenyum kecut. Terkadang Fu Hao memiliki temperamen yang buruk. Cu Chun Qiu juga tampak sedih, tetapi dia tidak marah pada Lin Feng, karena mereka sekarang lebih dekat dengan Fu Hao. Lin Feng, apa yang harus kamu lakukan bulan ini? Tanya Cu Chun Qiu. Salah satu istri aku akan segera melahirkan. Aku harus pergi menemuinya. Aku juga perlu menyelesaikan Tian Dao Yuan dan Sekte Naga Kuno di Kekaisaran Falan, jawab Lin Feng jujur. Ekspresi Cu Chun Qiu tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, karena seperti itu, aku akan melakukan hal aku sendiri. Aku ingin berkultivasi dengan damai dan tenang. Kami akan melihat apakah aku bisa menerobos. Petik 2. Oke, sampai jumpa dalam sebulan, Lin Feng mengangguk. Cu Chun Qiu naik ke udara dan menghilang ke cakrawala. Lin Feng juga naik ke udara dan terbang ke barat. Dia punya beberapa hal untuk diselesaikan bulan ini. Bab 1037, Perubahan Besar. Subscribe Penatua. Kota Tiandong sibuk dengan kegiatan bulan itu karena 4 sekte dan kompetisi klan terbesar akan segera dimulai. Orang biasa menyebutnya persaingan besar para jenius muda sekte dan klan. Hanya para jenius sejati yang bisa berpartisipasi. Tidak ada banyak jenius nyata dan mereka biasanya dari negara Zhao dan kota Tiandong. Klan manusia kuno belum pernah mengumumkan kembalinya mereka dan banyak orang tidak tahu di mana mereka berada. Orang-orang kadang-kadang melihat beberapa anggota klan manusia kuno selama kompetisi ini. Tidak banyak orang yang bisa pergi ke dunia pertarungan. Ada sebuah desa kecil di kota Tiandong. Ada alam di mana-mana di sana, dan rumah-rumahnya sederhana. Penggarap kadang-kadang datang ke sana karena mereka pikir itu adalah desa yang alami dan sederhana.
Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan manusia kuno, semua orang dari klan manusia kuno menyelidiki dan mencoba menebak siapa ketiga orang itu. Mengapa mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang mewakili klan manusia kuno? Setelah kembali dari Sekte Taking, Zi Jingxiao tetap tinggal di rumah. Dia belum bepergian sama sekali. Kamu dan Kun selalu bersamanya, jadi dia tidak merasa kesepian. Dia tidak punya teman, begitu banyak orang menganggapnya aneh. Tapi karena dia datang dari lembah Ju, dia sering memikirkan Lin Feng. Dia juga mengikuti petualangan Lin Feng. Dia telah mendengar bahwa Lin Feng telah menghancurkan Balai Yuan, jadi dia terkejut. Yuan Feng juga tahu itu. Dia telah mengkhianati Lin Feng, jadi Lin Feng ingin menyingkirkannya juga, terutama karena dia dalam bahaya karena dia. Namun, jika Zi Jingxiao melihat Yuan Feng, dia akan membunuhnya juga, karena dia tidak suka pengkhianat. Lin Feng belum menemukan Yuan Feng setelah dia menghancurkan Balai Yuan. Zi Jingxiao mendengar bahwa klan manusia kuno telah memilih 3 kontestan mereka untuk kompetisi. Dia bertanya-tanya apakah Lin Feng adalah bagian dari 3 orang itu. Dia bersemangat. Kamu pasti telah bekerja keras juga, Lin Feng. Bisik Zi Jingxiao. Dia tahu Lin Feng kuat dan kuat. Dia menyukai para jenius seperti itu. Tuan, kamu pikir aku bisa pergi ke dunia pertarungan? Tanya Kun. Dia berharap dia bisa pergi ke dunia pertempuran juga suatu hari nanti. Dia berharap bisa bertemu beberapa binatang buas di sana, termasuk Raging Bulls lainnya. Zi Jingxiao hanya tersenyum, ya, jika tuanmu ada di 8 besar. Benarkah? Tanya Kun ragu. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi dia sangat gembira. Tentu saja, jika aku memenuhi syarat, aku akan membawa kamu dan beberapa anggota keluarga. Ketika seorang pria mencapai puncak, semua teman dan relasinya tiba di sana bersamanya, jawab Zi Jingxiao, mengangguk dengan tegas. Jika dia berhasil memenuhi syarat sendiri, dia akan membawa Kun dan kamu bersamanya ke dunia pertarungan. Dia perlu memperluas di sana dan menaklukkan wilayah yang besar, jadi dia akan membutuhkan bantuan. Karena itu, mereka tidak perlu khawatir. Suasana itu hidup tidak hanya di klan manusia kuno, tetapi di Tianji Sekte juga. Mereka hanya tidak tahu siapa 3 jenius klan manusia kuno itu. Mereka masih bersemangat, karena patriark mereka telah menembus lapisan ke-8 Dewa Agung yang ke-8. Sesama muridnya Tian Chang juga telah keluar dari periode kultivasi yang panjang dan telah menembus ke lapisan Dewa Agung ke-6. Sa Chou juga berhasil menembus ke puncak lapisan Dewa Agung ke-3. Lin Qiongsheng, murid kecil Tian Fengzi, juga berhasil menembus lapisan tertinggi Dewa Agung pertama, tetapi ia tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk dunia pertarungan. Tanda hubung. Klan Yan kuno lebih tenang. Tidak ada berita dari mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka kirim ke kompetisi, tetapi semua orang yakin mereka akan mengirim seseorang yang sangat kuat, orang-orang tertinggi di peringkat 4 sekte besar dan klan berasal dari klan Yan kuno. Yang pertama adalah Yan Changtian, lapisan Dewa Agung ke-6, dari klan Yan kuno. Yang kedua adalah murid perempuan seniornya, Gong Nu. Yang ketiga adalah Tian Chang dari Tianji Sek. Yang keempat adalah Tian Chen, dari Tianji Sek juga. Yang kelima adalah Zhao Yunxiao dari Aula Zhao. Yang ke-15 adalah Zi Jingxiao, yang ke-14 adalah Zhao Mingjun. Yang ke-22 adalah Sa Chou. Tapi daftar peringkat itu sudah tua, mereka semua berkultivasi sangat keras dan peringkat mungkin telah berubah. Peringkat baru akan dibuat setelah kompetisi. Seminggu berlalu. Lin Feng sudah tiba di Kekaisaran Falan, dia pergi menemui Fa Chun dan memberitahunya bahwa dia ingin Sekte Naga Kuno dan Tian Dao Yuan pindah ke Kekaisaran Falan. Ketika Fa Chun mendengar itu, dia tahu bahwa Kekaisaran Falan akan menjadi lebih lemah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng pergi ke Tian Dao Yuan. Dengan Lin Hou yang bertanggung jawab, Tian Dao Yuan telah berkembang sangat cepat. 7 Dhammapalas sudah memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung. Dao Ling sekarang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kedua, dia adalah Dhammapala termuda dan jika Lin Feng setuju, dia juga akan dipromosikan dan menjadi seorang tetua. Ketika Lin Feng kembali, dia melihat Lin Hou. Dia memberitahu Lin Hou apa yang telah direncanakannya. Tentu saja, Lin Hou setuju, hanya ada keuntungan. Lin Feng juga adalah Tuan Tian Dao Yuan, jadi mereka harus mematuhinya. Oleh karena itu, ketika Lin Feng memberitahunya bahwa dia ingin membangun kembali Tian Dao Yuan di Kekaisaran Falan, mereka semua mulai bekerja. Malam itu, Lin Feng, 7 Dhammapalas, dan 3 tetua tertinggi berada di ruang pertemuan dan mendiskusikan beberapa masalah. Lin Feng tumbuh semakin kuat, jadi semua orang lebih mempercayainya, termasuk Dao Chengzi. Ketika Dao Chengzi telah mendengar bahwa Lin Feng telah menghancurkan Balai Yuan, dia menyadari Lin Feng adalah sekutu yang hebat. Dia memutuskan untuk mematuhinya dan membuat Tian Dao Yuan lebih kuat. Setelah itu, Lin Feng secara resmi mengumumkan bahwa Tian Dao Yuan akan meninggalkan Langxie City. Dia mengirim beberapa orang untuk berbicara dengan Dewa Agung Langxie, yang bertanggung jawab atas Lang Barat Xie.
Meskipun kota itu ditempati oleh Lei Sekte, mereka mungkin akan bereaksi dengan cepat. Seperti yang diharapkan, ketika Tian Daoyuan meninggalkan Langxie City, pemimpin Lei Sekte, Lei Jingang, datang menemui Lin Feng. Dia bertanya pada Lin Feng apakah Lei Sekte bisa pindah ke Falan Empire juga. Lin Feng diterima, tentu saja. Ada cukup ruang untuk mereka di Kekaisaran Falan. 10 hari kemudian, Lin Feng berada di Sun City. Dia memberitahu Long Lan Er bahwa mereka bisa pindah ke Falan Empire. Long Lan Er tidak langsung setuju, pertama-tama dia ingin berbicara dengan Jing Wuhen. Jing Wuhen tidak keberatan. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Sekte Naga Kuno. Long Lan Er bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan semua perubahan ini, Kekaisaran Falan telah benar-benar berubah. Selain itu, leluhur Xuantian juga berada di Kekaisaran Falan dan salah satu dermawannya, jadi dia pasti tidak menentang untuk pergi ke sana. 15 hari kemudian, ada 3 sekte dan klan kuno di Kerajaan Falan, Tian Daoyuan, Sekte Lei, dan Sekte Naga Kuno. Bersama-sama, ketiga kelompok itu sekuat sekte besar. Mereka hanya membutuhkan pemimpin yang kuat. Lin Feng tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Para pemimpin dari 3 klan dan sekte terkuat adalah leluhur yang saleh. Lin Feng masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah itu, Lin Feng kembali ke dunia rohnya. Liu Fei akan segera melahirkan. Kali ini, Lin Feng membawa Yi Renlei. Karena dia sekarang adalah salah satu istrinya, dia memperlakukannya seperti yang lain. Orang tuanya juga ada di sana. Yi Renlei senang. Kisah cinta mereka telah kacau selama ratusan tahun, tetapi sekarang semuanya mudah dan lancar. Bab 1038, Kemarahan Huang Nu. Subscribe Penatua. Perut Liu Fei sangat besar. Dia telah hamil selama lebih dari 9 bulan dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Untungnya, dia tidak sendirian. Sayangnya, Huang Nu dan Huo Wu sama-sama hamil 5 bulan. Perut mereka mulai menjadi besar juga, jadi sebagian besar waktu Yue Meng dia merawat Liu Fei. Meng Qing belum bangun, jadi ketika Yue Meng dia tidak sibuk mengurus Liu Fei, dia merawat Meng Qing. Dia sangat sibuk dan lelah. Tanda hubung. Dini suatu pagi, Yue Meng dia merasakan kehadiran Lin Feng. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia tahu dia sudah kembali. Fei kecil, kupikir Lin Feng kembali, kata Yue Meng He, berdiri di samping tempat tidur Liu Fei. Dia bahagia. Ketika Liu Fei mendengar itu, dia tersenyum, Bu, suamiku datang lebih awal, aku akan melahirkan dalam seminggu, kurasa. Huff. Bocah kecil yang bau itu harus kembali lebih awal, jika dia kembali terlambat dan kamu tidak marah, aku akan melakukannya, jawab Yue Meng He, menggelengkan kepalanya. Lin Feng tidak menunjukkan banyak cinta kepada Liu Fei karena dia tidak pernah ada di sana, jadi Yue Meng dia akan marah jika dia merindukan kelahiran anak mereka. Bu, suamiku sangat sibuk sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak kembali, aku tidak akan marah, desah Liu Fei, tersenyum sabar. Dia merindukan Lin Feng, tapi dia mengerti dia juga. Jika kamu tidak marah, dia tidak akan melakukan upaya, kamu tahu. Yue Meng dia mengatakan kepada Liu Fei, mendesah tak berdaya. Lin Feng mendengar semua yang dikatakan Liu Fei dan Yue Meng He. Dia berada di luar di halaman, Yi Renlei berdiri di sampingnya. Mereka saling melirik. Lin Feng tersipu. Mereka harus masuk sekarang bahwa mereka ada di sini, tapi Lin Feng merasa canggung. 2 wanita dengan perut besar keluar pada saat itu. Satu mengenakan gaun merah, dan yang lainnya adalah baju perang emas. Ketika mereka melihat Lin Feng, mereka terkejut dan bahagia. Huo, Huang kecil, teriak Lin Feng. Huo dan Huang Nu berlari ke Lin Feng dengan hati-hati, saat mereka sedang hamil. Lin Feng memeluk mereka berdua. Baunya harum, seperti bunga. Huo dan Huang Nu merasa sangat senang dalam pelukan Lin Feng. Mereka tidak ingin melepaskannya, dan memeluknya selamanya. Tentu saja, itu hanya sebuah ekspresi. Mereka menikmati momen itu. Yi Renlei memandangi mereka. Mereka berdua sedang hamil. Dia berpikir bahwa jika dia hamil juga, dia tidak akan memikirkan hal-hal lain, dia akan menjadi seperti mereka. Huang Nu dan Huo Wu akhirnya melihat Yi Renlei. Dia tampak sangat cantik juga. Dia secantik Liu Fei dan Qing Feng. Lin Feng kemudian memandang mereka dan perut mereka dan menyatakan dengan gembira, mereka semua adalah anak-anakku. Oh benarkah? Aku pikir mereka adalah orang lain, jawab Huang Nu, memutar matanya dengan marah. Lin Feng tersipu, tersenyum, dan menggaruk hidungnya. Berhenti berdiri. Kamu harus duduk. Ayo masuk ke dalam. Ibu ada di dalam bersama Liu Fei dan Meng Qing, kata Huang Nu. Dia meraih tangan Huo Wu dan masuk ke dalam. Lin Feng memandang dengan gugup pada Yi Renlei. Yi Renlei tampak cemas, jadi Lin Feng meraih tangannya dan berkata, jangan gugup. Ibuku orang yang baik. Selain itu, mereka juga adalah istriku, Huang Nu dan Huo Wu. Petik 2. Yi Renlei menatap mereka dan menyapa mereka.
Huo dan Huang Nu baru saja tersenyum lembut namun sopan. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kedua wanita itu tidak terlihat bahagia. Liu Fei sedang hamil dan akan melahirkan, Meng Qing dalam bahaya, dan Lin Feng telah membawa kembali seorang wanita baru. Berapa banyak istri yang dia inginkan? Huo dan Huang Nu ingin bertanya pada Lin Feng, tapi Yi Renlei ada di sana, jadi mereka memberinya wajah. Kedua wanita memiliki wajah yang panjang, jadi Lin Feng tahu mereka tidak bahagia, dan tidak berani berbicara terlalu banyak kepada mereka. Ketika mereka tiba di pintu, dia memperhatikan bahwa rumah itu menjadi jauh lebih besar. Bahkan ada koridor. Lin Feng dan Yi Renlei berjalan ke pintu, itu tidak ditutup, jadi dia melihat Yue Meng He dan Liu Fei. "Bu, aku kembali," seru Lin Feng. Pada saat itu, Yue Meng dia memberi makanan Liu Fei. Ketika dia mendengar Lin Feng, dia hampir menjatuhkan mangkuk. Yue Meng dia menatap Lin Feng dan Yi Renlei. Yi Renlei. Yue Meng dia ingat Yi Renlei. Dia adalah salah satu wanita pertama yang dimiliki Lin Feng dalam hidupnya. Yue Meng He tahu kisah mereka rumit. Dia menyadari bahwa Yi Renlei dan Lin Feng secara resmi bersama sejak dia membawanya kembali. "Bocah kecil yang bau, mengapa kamu tidak bicara lebih awal?" seru Yue Meng He, berdiri. Lin Feng tersenyum kecut, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Apa yang seharusnya dia lakukan? Berteriak begitu dia tiba di dunia rohnya untuk mengumumkan dia kembali. Itu terlalu banyak. "Baiklah, jangan membuat istrimu terlalu lama. Masuklah," kata Yue Meng He. Lin Feng dan Yi Renlei memerah dan menggelengkan kepala mereka. Lin Feng memegang tangan Yi Renlei dan mereka masuk. Yue Meng dia berjalan ke Yi Renlei dan meraih tangannya. Yi Renlei sangat gugup, tapi Yue Meng He terlihat baik. Dia sekarang adalah ibu mertuanya. "Fei kecil, bagaimana perasaanmu?" tanya Lin Feng berjalan ke tempat tidur. Dia mengambil mangkuk makanan Yue Meng yang telah disiapkannya dan terus memberi makan Liu Fei. Liu Fei memerah, tetapi dia masih membuka mulutnya dan memakan buburnya. "Suamiku, anak kita akan segera lahir." "Aku gugup," jawab Liu Fei dengan cemas. Dia takut melahirkan. Dia tahu itu akan sangat menyakitkan, dan dia belum pernah melakukannya. "Aku akan berada di sini bersamamu. Jangan khawatir, aku tidak sabar untuk melihat bayi kecil kami," kata Lin Feng ramah. Dia meraih tangannya dan membelai itu. Liu Fei merasa jauh lebih baik ketika Lin Feng mengatakan itu. Di malam hari, Lin Feng keluar. Yi Renlei tinggal bersama Yue Meng He. Dia selalu menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri baru Lin Feng. Lin Feng keluar sendiri. Huang Nu dan Huo Wu ada di luar. Lin Feng tahu dia harus menjelaskan semuanya kepada mereka. Liu Fei telah menahan diri dari dunia untuk waktu yang sangat lama, jadi dia tidak keberatan jika Lin Feng membawa istri baru, tetapi Huo Wu dan Huang Nu memiliki kepribadian mereka sendiri. Lin Feng berjalan mendekati mereka. Mereka berdua memiliki wajah yang panjang. "Berbicara, kami berdua menginginkan penjelasan," kata Huang Nu dengan murung. Itu adalah pertama kalinya dia marah karena wanita lain. Dia tidak keberatan Lin Feng memiliki istri baru, tetapi ini adalah masa-masa sulit. Meng Qing koma, Liu Fei akan melahirkan. Membawa wanita baru tidak berguna. Mereka berdua tidak bahagia, dan tidak mengerti waktunya. "Huo Wu, Little Huang, aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Kamu mungkin mengerti situasiku sesudahnya," kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Dia harus menceritakan seluruh kisahnya, dan kisahnya serta Yi Renlei sangat panjang. Huang Nu dan Huo Wu mengangguk, memberinya kesempatan untuk membenarkan dirinya sendiri. Lin Feng kemudian mulai berpikir kembali dan memikirkan pertama kali dia bertemu Yi Renlei. Lalu dia menceritakan semuanya kepada mereka sampai akhir, pasang surut dan sebagainya. Butuh 1 jam baginya untuk memberitahu mereka segalanya. Ketika dia selesai, di luar gelap dan ada bintang di langit. Bintang-bintang di dunianya jauh lebih menyilaukan dan banyak daripada di dunia luar. Huo Wu dan Huang Nu tetap diam. Mata mereka merah. Kasihan Yi Renlei, mereka pikir. Mereka merasa beruntung dibandingkan dengan dia. "Aku salah, suami," kata Huang Nu, mengakui bahwa dia salah karena marah. Dia mengira Lin Feng pergi mencari wanita baru. Dia tidak mengira Lin Feng telah bertemu Yi Renlei sejak lama, tak lama setelah Meng Qing dan Liu Fei. Yi Renlei bukan wanita terakhir yang Lin Feng temui, jadi, sebagai wanita dari benua dewa, mereka tidak bisa cemburu padanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Huang Nu dan Huo Wu. Dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri karena telah begitu bodoh. Bab 1039, dimurnikan oleh S. Subscribe Penatua. "Baiklah, kamu tahu segalanya sekarang, jadi jangan marah pada Little Sue. Dia gadis yang baik dan telah melalui banyak kesulitan dalam hidup. Dia menyukaimu. Aku mencintaimu sama saja," kata Lin Feng. Dia berharap mereka akan baik pada Yi Renlei. Huang Nu dan Huo Wu mengangguk. Mulai sekarang, bahkan jika mereka tidak benar-benar baik kepada Yi Renlei, setidaknya mereka tidak akan menimbulkan masalah.
Tapi Lin Feng puas. Jika wanitanya bisa pergi bersama tanpa berdebat, itu adalah hal utama. Lin Feng tidak membutuhkan lebih banyak. Omong-omong, di mana King Feng dan ayahku? Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Dia belum melihat mereka. King Feng dan ayahmu melihat mutiara es mengambang di langit, dan gunung es yang diciptakannya. Ayahmu khawatir itu bisa berbahaya, jadi King Feng dan dia pergi untuk melihatnya. Petik 2. Omong-omong, King Feng hamil juga, kata Huo tersenyum. Mereka semua hamil pada saat yang sama. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia ingat mutiara yang diberikan leluhur Tian Dao Yuan sebelum meninggal. Dia tidak tahu untuk apa itu digunakan, jadi dia baru saja meletakkannya di dunia rohnya dan itu telah menciptakan gunung es. Dia tidak mengira King Feng dan ayahnya akan pergi dan melihat. Lin Feng perlu melakukan riset dan mencari tahu apa itu mutiara es. Fei kecil akan melahirkan dalam waktu seminggu, jadi dia harus pergi menemui ayahnya dan King Feng dan membawa mereka kembali. Huang kecil, tinggal di sini di rumah. Aku akan pergi dan melihat ayah aku dan King Feng, kata Lin Feng. Dia menuju gunung es. Huang Nu dan Huo menyaksikan Lin Feng menghilang dalam kegelapan malam, lalu kembali ke dalam. Gunung es itu berada di tengah-tengah dunia roh Lin Feng. Area pusat dunia rohnya adalah 10 juta li lebar. Tapi Lin Feng tahu dunianya sendiri dengan baik dan dia lebih cepat di sana daripada di luar, jadi dia tiba di daerah pusat dalam 3 jam. Dia bahkan belum memasuki dunia es namun dia sudah bisa merasakan hawa dingin. Rambut Lin Feng berbulu, mutiara es itu sangat kuat. Itu bahkan telah menciptakan gunung es raksasa. Namun, apa gunanya? Mengapa leluhur Tian Dao Yuan memberikannya padanya? Karena tanah menembus lautan api. Untuk bertarung melawan roh api. Lin Feng tidak tahu. Leluhur telah mengatakan begitu banyak hal yang tidak berguna, tetapi dia belum memberitahunya tentang barang penting ini. Lin Feng menggunakan kesadaran salehnya untuk menemukan King Feng dan ayahnya. Dia mendeteksi 2 utaski dan terbang ke arah itu. Mereka tidak terlalu jauh, jadi dia tidak perlu terlalu banyak waktu untuk sampai ke sana. Saat dia terbang ke barat, suhunya terus menurun. Sekarang, sudah puluhan ribu derajat di bawah nol. Lin Feng segera melihat King Feng dan ayahnya. Ayahnya mengamati gunung es dengan waspada. Ayah, King Feng, jangan khawatir. Aku menaruh mutiara es di sini. Lin Feng memanggil Lin Hai dan King Feng. Mereka berdua berbalik dan melihat Lin Feng. King Feng mengenakan gaun merah dan perutnya sudah besar, tapi dia menutupi perutnya dengan cermat karena dia takut flu akan mempengaruhi bayinya. Ketika Lin Hai melihat Lin Feng, dia merasa lega. Lin Feng bola-balik sepanjang waktu. Dia juga lebih kuat setiap kali dia kembali. Feng kecil, kamu menempatkan dunia es di sini dengan sengaja. Tanya Lin Hai dengan ragu. Lin Feng mengangguk. Gunung es itu raksasa dan berkilau, dan cukup indah. Tidak ada yang lebih dari puluhan ribu li, hanya es. Gunung es itu juga tingginya puluhan ribu meter. Mutiara es melayang di langit di atas dunia es. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, ia tidak dapat melihatnya. Lin Feng mengulurkan tangannya, mutiara bergerak dan kemudian melayang ke arah tangan Lin Feng. Es di atasnya mulai mencair dan permata mutiara es terlihat seperti permata biasa. Tapi dinginnya permata itu mencengangkan. Lin Feng merasa dia akan membeku, tapi untungnya, dia memiliki kekuatan spiritual kejadiannya dan mengaktifkannya. Kekuatan spiritual kejadiannya bahkan mulai bergetar, seolah-olah bersemangat oleh mutiara es. Lin Feng punya ide ketika dia melihat itu, mengapa tidak memupuk mengandalkan permata es itu. Apa itu mutiara? Tanya King Feng dengan rasa ingin tahu. Dia pasti penasaran, atau dia tidak akan datang ke sana, terutama karena dia hamil 5 bulan. Aku juga tidak tahu. Seorang leluhur memberikannya kepada aku. Itu harus menjadi harta yang sangat kuat, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Feng kecil, apakah kamu yakin itu tidak berbahaya? Tanya Lin Hai. Lin Feng mengangguk, jangan khawatir, ayah. Itu tidak berbahaya, kamu dan King Feng bisa kembali. Petik 2. Benarkah? Tanya King Feng. King Feng, ayah, percayalah padaku. Tidak ada masalah, desak Lin Feng dengan tenang. Ketika mereka mendengar jawaban tegas Lin Feng, mereka percaya padanya. Lin Feng jarang melakukan kesalahan. Baiklah, kita akan kembali saat itu, Feng kecil, kata Lin Hai. Dia bersiap untuk pergi. Ayah, bawa King Feng kembali juga. Aku perlu tinggal di sini selama beberapa hari dan berkultivasi, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lin Hai memandang Lin Feng dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, Fei kecil akan melahirkan dalam seminggu, bukankah kamu tahu itu? Aku tahu, aku akan ke sana tepat waktu, Lin Feng mengangguk. Lin Hai menatapnya dengan marah. Liu Fei akan melahirkan dan Lin Feng akan tinggal di sana sendirian untuk berkultivasi. King Feng turun tangan dengan tergesa-gesa, ayah, dia bebas. Jangan khawatir, kamu bisa kembali. Aku akan tinggal di sini bersama suami aku.
Kami akan kembali sebelum Suster Liu Fei melahirkan, menawarkan King Feng. Lin Hai memandangnya dengan lembut dan berkata kepada putranya, bocah kecil, kamu sebaiknya kembali sebelum istrimu melahirkan. Seorang wanita membutuhkan suaminya lebih dari apapun setelah melahirkan. Kamu mengerti? Ya, ayah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan kembali, Lin Feng mengangguk. Meskipun dia sangat kuat, dia tampak seperti anak kecil ketika ayahnya berbicara kepadanya dengan keras. Baiklah, King Feng, tetap di sini bersamanya. Aku pergi, kata Lin Hai mengangguk, dan terbang. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak perlu khawatir lagi. King Feng, tetap di sini dan tonton. Aku akan meletakkan mutiara es di pusat dunia es dan mengolahnya. Dalam 5 hari, jika aku belum bangun, bangunkan aku, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Aku di dunia roh aku sendiri di sini, jadi itu tidak akan terjadi, kata Lin Feng. King Feng mengangguk. Dia menyaksikan Lin Feng terbang ke puncak gunung es dengan mutiara es. Lin Feng duduk di bagian atas dan menutup matanya. Permata itu melayang di depannya. Suhu terus menurun. Lin Feng tampak muram dan mengerutkan kening. Dia kesakitan. Temperaturnya puluhan ribu derajat di bawah nol. Tubuhnya membeku. Bahkan dengan badan spiritual kejadiannya, dia merasa organnya melambat. Tapi Lin Feng juga bersemangat pada saat yang sama. Api dan es adalah elemen yang sangat baik untuk memperbaiki tubuh seorang kultivator. Jika mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Lin Feng sudah memperbaiki tubuhnya di Ground Penetrating Ocean of Flames. Tubuh spiritual kejadiannya sekarang sempurna. Dia pasti akan menjadi lebih kuat dengan es. Lin Feng ingin menembus ke lapisan Dewa Agung keempat. Dia telah menembus ke puncak 3 minggu yang lalu. Jika dia berhasil menembus lapisan Dewa Agung keempat sekarang, dia akan menjadi legenda nyata. Dia terus berkultivasi. Bab 1040, Roh Es. Subscribe Penatua. Lin Feng terus berkultivasi. Tubuhnya sudah tertutup lapisan es tebal. Dia menggunakan badan spiritual kejadiannya untuk menahan rasa sakit, tetapi pada akhirnya, tubuhnya membeku sepenuhnya. Dia tampak seperti patung es. King Feng berdiri di kaki gunung es dan menyaksikan Lin Feng. Dia benar-benar beku, jadi dia cukup khawatir, tapi Lin Feng merasa tenang dan tenang. Tidak ada yang berbahaya yang terjadi. Jika sesuatu terjadi, dia akan menggunakan api Phoenix untuk menyelamatkannya. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng tahu bahwa es semakin dingin. Itu akan menjadi berbahaya jika suhunya mencapai ratusan ribu derajat di bawah nol. Lin Feng memutuskan untuk menggunakan mata jiayannya untuk melelehkan es. Api muncul di sekujur tubuhnya dan es pecah dan mulai meleleh. Temperaturnya sangat drastis sehingga ada 2 ledakan seperti itu. Pada akhirnya, Lin Feng dikelilingi oleh uap putih. Es di sekitarnya memiliki bentuk yang lucu. Ada beberapa es yang tidak meleleh, bahkan di bawah mata jiayan. Meskipun sedikit berbahaya, Lin Feng bisa merasakan bahwa tubuh spiritual genesisnya sedang mengalami perubahan. Api di tanah api Penetrating Ocean of Flames telah sepenuhnya memurnikan dan menyempurnakan tubuh spiritual kejadiannya. Esnya berbeda, itu membuat tubuh Lin Feng lebih tahan. Itu sama dengan beberapa senjata, setelah memurnikan mereka dengan api, mereka dimasukkan ke dalam es. Itu bekerja untuk badan spiritual kejadiannya juga. Kekuatan es diserap ke dalam kekuatan spiritual kejadiannya. Itu tumbuh lebih tahan dari sebelumnya. Tubuhnya berubah secara bertahap. Es menjadi lebih tebal lagi. Tebalnya sudah 10 meter di sekitarnya. Bahkan jika dia ingin melelehkannya dengan keterampilan mata jiayannya sekarang, itu akan membutuhkan waktu. Lin Feng mulai khawatir. Dia membuka matanya dan melihat es di sekelilingnya. Jika dia tidak membebaskan diri dari es, semua pekerjaannya akan sia-sia. Jika dia terjebak di es, dia akan mati lemas dan mati. Itu akan menjadi mimpi buruk, mati di dunia rohnya sendiri, mati lemas di es. Tetapi itu tidak akan terjadi. Dia adalah penguasa utama dunianya sendiri sehingga dia mengendalikan segalanya, termasuk es. Dia hanya tidak ingin menggunakan kekuatan penggarisnya kecuali itu perlu. Dia juga tidak ingin memecahkan gunung es, karena itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Istri dan anak-anaknya juga akan dapat menggunakannya di masa depan, serta orang-orang dan binatang buas baru. Lin Feng berharap dia akan bisa menyimpannya, tapi sejauh ini, dia merasa agak putus asa karena dia tidak tahu apakah ada solusi lain. Es itu lebih sulit daripada berlian. Suamiku, teriak King Feng. Dia sangat khawatir. Ketika dia berteriak, es bergetar. Dia bahkan melepaskan kekuatan dan ki untuk memecahkan es di sekitar Lin Feng, tapi itu sama sekali tidak berguna. King Feng memutar matanya. Dia menyentuh perutnya karena ketika dia berteriak dan melepaskan kekuatan, dan bayinya mulai sakit. Anaknya sangat penting, tetapi Lin Feng lebih penting. Namun, jika dia menggunakan kekuatan Phoenix-nya, anaknya akan terluka. King Feng menggigit bibirnya. Dia memutuskan bahwa suaminya lebih penting daripada apapun. Bahkan jika dia kehilangan anak itu, mereka akan bisa mengandung lagi. Dia hanya punya satu suami.
Berpikir tentang itu, dia mengepalkan tinjunya dan mulai mengembunkan kekuatan api Phoenix. Api berbentuk Phoenix muncul. King Feng, berhenti. Aku bisa keluar sendiri, aku tidak butuh bantuan. Teriak Lin Feng dari dalam es ketika dia melihat King Feng. Dia marah karena dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Ketika King Feng mendengar itu, dia menghela nafas lega. Bayinya sangat kesakitan sekarang, dan dia memucat. King Feng, pergi, kamu akan membahayakan bayi jika kamu tinggal di sini. Jika sesuatu terjadi pada anak aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Teriak Lin Feng dengan marah. Ketika King Feng mendengar itu, ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tahu bahwa Lin Feng tidak bercanda. Dia tidak akan pernah memaafkannya jika anak itu meninggal, dan dia juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri. King Feng akhirnya berjalan menjauh dari gunung es, tapi dia tidak meninggalkan dunia es. Jika sesuatu terjadi, dia masih akan mencoba menyelamatkan Lin Feng. Meskipun api Phoenix-nya bukan yang paling kuat, ia masih bisa mencapai puluhan ribu derajat, sehingga ia bisa membuat es mencair, bahkan jika itu akan memakan waktu. Lin Feng masih duduk di dalam es batu raksasa. Dia menutup matanya dan merasakan es ki di sekelilingnya. Itu tidak mengalir, karena dibekukan. Dunia es, tanah menembus samudera api. Apa hubungan kedua dunia ini? Bertanya-tanya Lin Feng. Lautan api penetrasi tanah telah diciptakan oleh leluhur Tian Dao Yuan dan sekte dan klan kuno lainnya. Pada awalnya, itu hanya danau api kecil. Mereka tahu itu sangat kuat, jadi mereka semua mengambilnya dan meletakkannya di bawah wilayah mereka. Kemudian mereka kehilangan kendali atas hal itu, roh api telah lahir, dan sebuah bencana telah terjadi. Elemen utama dunia es adalah mutiara es yang diberikan leluhur kepadanya. Lin Feng telah melemparkannya ke dunia rohnya, dan es telah menyebar lebih dari puluhan ribu li. Apa hubungan keduanya? Es dan api adalah elemen antagonis, tetapi ketika mereka bertabrakan, keduanya gagal dan berubah menjadi air. Air, sumber kehidupan. Tidak ada yang bisa ada tanpa air. Namun, lautan api penetrasi tanah hampir 500 juta li lebarnya, sedangkan gunung es lebarnya hanya 10.000 li. Perbedaannya sangat besar. Siapa yang bisa memberitahuku mengapa? Bisik Lin Feng. Dia hampir lupa dia terbungkus es. Dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, Lin Feng mendengar suara dingin di kepalanya. Lin Feng heran dan merasakan jantungnya berkedut. Tidak mengapa, keberadaan roh api. Semuanya hanyalah semacam kekuatan. Tidak peduli seberapa serakah atau baik hati kita. Tidak masalah apakah alam semesta kita nyata atau tidak. Keberadaan kita, keberadaan alam semesta, kehancuran kita, kehancuran dunia. Jangan menghancurkan dunia kita hanya karena dunia ini milikmu. Itu juga kekuatan kita. Jika kamu menghancurkan dunia kami, kamu menghancurkan dunia manusia kamu sendiri, tetapi bukan kami roh. Petik 2. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya ada es. Suara itu terdengar seolah datang dari segala arah. Dunia itu adalah dunianya, jadi dia tahu suara itu berasal dari gunung es. Siapa kamu? Lin Feng mengerutkan kening. Siapa aku? Hehe, kalian memanggil esensi spiritual api sebagai roh api, jadi kamu bisa memanggilku roh es. Jawab suara sedingin es itu. Lin Feng pikir itu terdengar seperti suara wanita. Jika tidak sedingin itu bisa terdengar lucu dan manis. Namun, suaranya hanya dingin. Lin Feng mengendalikan dirinya dengan hati-hati, karena ia memiliki kesan bahwa suara bisa menyihirnya. Dia adalah penguasa utama dari dunia rohnya sendiri, jadi apa roh es itu? Bagaimanapun, ia tidak mungkin tunduk padanya. Itu akan konyol. Memikirkan hal itu, dia tenang dan memutuskan untuk menghadapi roh es dengan tenang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.